Tampan. Ingin berbagi meja? Makan sendirian. Tidak ada yang menemaniku? Liu Yannan. Di kehidupan sebelumnya wanita inilah. Hanya karena dia bertengkar dengan tunangannya. Untuk membuatnya cemburu, dia sengaja memanfaatkanku sebagai tameng. Setelah itu, tunangan wanita ini memaksa seluruh keluargaku menuju kematian. Di kehidupan ini, aku sudah memiliki kekuatan untuk membalikkan semua ini. Apa yang kamu lihat? Begitu asyik. Apakah kamu ingin melihat lebih dekat? Baiklah. Seekor katak yang mendambakan daging angsa. Kakak, aku merasa sangat pusing. Tolong peluk aku. Siapa kamu? Lutian tunangan Liu Yannan. Beraninya kamu melecehkan wanita Lutian. Keluarga Lu dari Sangjin sedang menangani urusan di sini. Semuanya menyingkir. Pergi dari sini kalian semua. Kakak Tian. Pria inilah orangnya. Dia baru saja mencoba menggodaku. Aku tidak setuju. Jadi dia menyerangku. Jika aku memberitahumu bahwa dia secara aktif merayuku, apakah kamu akan mempercayainya? Bocah. Kamu memakai pakaian pedagang kaki lima yang murah. Wanita Lutian. Apakah dia akan aktif menggodamu? Wanita tuan muda Lu. Kamu bahkan berani menyentuh. Kamu pasti sudah bosan hidup. Cincang orang ini untukku. Juga selidiki latar belakang keluarganya. Aku ingin memusnahkan seluruh keluarganya. Sangat sombong. Wanita ini, untuk membuatmu cemburu, sengaja merayuku. Dan kamu, hanya berdasarkan pernyataan sepihaknya, akan membunuhku. Dan bahkan membunuh seluruh keluargaku. Aku tidak peduli sekarang. Siapa yang menggoda siapa lebih dulu. Tapi baru saja tubuhmu menyentuh Yannan kami. Maka hari ini kamu harus mati. Kakak Tian. Jangan dengarkan omong kosongnya. Baru saja demi menyerangku. Dia dengan ganas mencubit bokongku. Kakak Tian. Jika kau tidak percaya padaku, saat kita pulang malam ini, bantu aku memeriksanya, oke? Saat aku kembali aku akan memeriksanya secara menyeluruh. Tapi saat ini, hal yang paling penting adalah menangani si tidak berguna ini. Serang. Pukul dia. Berhenti di sana. Xiao memberi salam kepada Tuan Chan. Tuan Chan, apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Hanya 2 ekor lalat. Nora. Orang ini melecehkan tunanganku. Apakah Anda yakin ingin ikut campur? Tidak tahu malu. Bocah itu. Aku menasihatimu. Lebih baik berhati-hati. Meskipun penampilanmu dan bentuk tubuhmu tidak sebagus milikku, tetap saja kau masih memiliki sedikit pesona. Hati-hati padanya. Memiliki niat buruk terhadap kecantikanmu dan merencanakan sesuatu yang tidak pantas. Orang macam apa kau ini? Apakah kau cukup layak untuk membiarkan Tuan Chan menyukaimu? Kakak Tian, dia memukulku. Siapa sebenarnya Anda? Cucu perempuan dari bos Jingbe. Yun, Si, Yao. Jadi Anda adalah cucu dari bos Lokan. Apakah Anda tahu siapa saya? Aku adalah tuan muda dari keluarga terkemuka di Shangjin. Keluarga Lu. Lutian, keluarga Lu kami memiliki banyak ahli. Bahkan di antara para petarung tangguh di ranah Grandmaster, kami punya cukup banyak. Apakah Anda yakin ingin menentang keluarga Lu saya demi bajingan ini? Begitukah? Kalau begitu aku ingin bertanya, apakah ada orang di keluarga Lu membunuh seorang Grandmaster dengan 1 jari? Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Aku masih tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa membunuh seorang Grandmaster dengan 1 jari. Tuan Chan, lalu menurut pendapatmu, seperti apa kekuatan keluarga Lu?
Sampah tidak berguna. Tidak ada yang pernah berani untuk mengabaikan keluarga lu. Bocah. Bahkan jika kamu punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup bagiku untuk membunuhmu. Jadi, wanita cantik ini, mengenai hal ini, sombong dan orang yang sembrono. Apakah Anda sekarang sudah membuat pilihan yang tepat? Keluar. Apa maksudmu? Jangan pikir, karena kau cucu dari bos lokal, Anda bisa mengabaikan keluarga lu. Anda harus tahu bahwa keluarga lu kami hanya perlu mengerahkan 1/10 dari kekuatan kami untuk memusnahkan keluarga Yun Anda. Di Xiangjing keluarga Yun kami memang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga lu. Tapi jangan lupa, ini adalah Jinbei yang merupakan wilayah keluarga Yun. Kamu punya nyali. Ayo pergi. Kamu harus berterima kasih kepada Nona Yun. Jika bukan karena dia, kamu sudah akan menjadi mayat hari ini. Bocah. Ingat ini baik-baik. Aku Lutiam. Tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Keluarga lu kami. Bahkan lebih tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Kita lihat saja nanti. Di masa depan, kamu akan tahu konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh kata-katamu hari ini terhadap keluargamu. Lain hari, aku pasti akan datang berkunjung secara pribadi. Cepat pergi. Ayo pergi. Kakak Tian, ayo pergi. Mengapa kamu mencariku? Tuan Chen, periode 10 tahun telah tiba. 3 hari dari sekarang, Provinsi Utara akan mengadakan kompetisi besar pemimpin, melibatkan 36 kota. Kompetisi besar pemimpin. Meskipun disebut kompetisi besar pemimpin, sebenarnya hanyalah turnamen arena. Namun orang yang akhirnya menang akan menjadi milik Provinsi Utara, pemimpin tertinggi dari 36 kota. Orang yang dikirim keluarga Yun adalah Master Sektu dari Sektu Wulan. Karena dia sebelumnya memiliki beberapa konflik denganmu. Dia telah membelot ke faksi lain. Menarik. Saat aku punya waktu, aku akan pergi dan menonton. Bantu aku mengemasi barang-barang ini. Ibu, Tuan, ini adalah temanku, Chen Tian, kituan muda dari keluarga Chen dari Jinbei. Halo Bibi Han. Jingzhu, bagaimana denganmu dan Bei Ming? Perkembangan hubunganmu? Bibi Han, Bei Ming ada di sini. Kemarilah, cepat duduk. Duduklah di samping ibu. dalam kehidupanku sebelumnya, Bibi Han selalu cukup baik padaku. Siapa yang menyuruhmu datang? Bibi. Anda mungkin belum tahu, Jingzhu sudah memutuskan pertunangan dengan si tidak berguna ini. Memutuskan pertunangan. Siapa izinkan kau bertindak sendiri? Tidakkah kau tahu bahwa kedua keluarga kita adalah teman turun-temurun? Keluarga Chen menunjukkan kebaikan yang besar kepada kita. Masa lalu adalah masa lalu. Karakter seperti apa yang dia miliki sekarang? Tidakkah kau tahu, seharian dia cuma pura-pura jadi anak orang kaya, bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Bei Ming hanya suka bermain-main. Begitu kalian berdua menikah, dia akan berubah. Ibu, kau mendorongku ke dalam lubang api. Chen Bei Ming, apakah kau punya kesadaran diri? Kebaikan yang ditunjukkan oleh keluarga Chenmu sudah dibalas oleh keluarga Han kami sejak lama. Jika kau bersikeras menggunakan ini untuk mengancamku dan memaksaku untuk menikahimu, maka izinkan aku memberitahumu, kau sedang bermimpi. Aku datang ke sini bukan untukmu. Aku datang ucapkan selamat ulang tahun pada Bibi Han. Bibi, selamat ulang tahun. Merayakan ulang tahun. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang merayakan ulang tahun dengan datang tangan kosong. Bibi Han, ini di sini adalah pil awet muda kuno yang saya beli dengan jumlah besar dari keluarga medis. Apa? Pil awet muda kuno? Bibi, Anda mungkin tidak tahu. Tuan muda Chen menghabiskan 5 juta penuh hanya untuk mendapatkan pil awet muda ini. Ini, tidakkah Anda lihat bahwa Tuan muda Chen kita perasaannya terhadap Jingzhu? Bibi, saya dengar bahwa jika Anda meminum pil awet muda ini, itu bisa membuat seseorang terlihat beberapa tahun lebih muda. Bukankah dia juga mengatakan bahwa efek pil ini bervariasi dari orang ke orang? Beberapa orang yang meminumnya tidak merasakan efek sama sekali. Abaikan dia. Ibu, bagaimana kalau kita mencoba pil ini dulu dan lihat hasilnya? Pil ini terlalu berharga. Untuk mengkonsumsinya, hanya akan membuang-buang sumber daya surgawi. Bukankah perusahaan kita saat ini sedang mengembangkan produk baru itu, tapi menemui jalan buntu? Aku rasa, mengapa kita tidak mengambil pil ini dan menyerahkannya ke Departemen Litbang perusahaan untuk diteliti? Bibi, pil ini tidak memiliki nilai penelitian sama sekali. Jika Anda meminumnya,
itu pasti tidak akan memberikan efek apapun. Dan Anda bahkan mungkin terkena diare. Chen Biming, saya bilang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Beiming, apakah yang kau katakan itu benar? Pil awet muda yang bahkan tidak memiliki tingkatan, maupun tanpa pengawetan oleh artefak Dharma. Khasiat obatnya pasti sudah lama hilang. Bibi, sesuatu yang sudah kadaluarsa ratusan tahun yang lalu. Jika Anda memakannya, diare akan menjadi kekhawatiran terkecil Anda. Jangan dengarkan omong kosongnya. Pil ini diberikan kepada saya oleh dari keluarga medis terkemuka. Apa yang diketahui bocah miskin seperti dia tentang ramuan? Dia hanya tidak tahan bahwa Tuan Muda Chen memberikan hadiah yang begitu berharga padamu. Itulah sebabnya dia mencoba mencari perhatian dan memfitnah Tuan Muda Chen. Chen Beiming, jika kau berniat menggunakan metode ini untuk menarik perhatianku, maka perhitunganmu salah. Melakukan ini hanya akan membuatku semakin tidak menyukaimu. Meskipun Dao Pilku belum mencapai tingkat Dewa Langit, lagi pula aku masih seorang Raja Pil. Aku tidak akan merendahkan diri untuk berbohong tentang sebuah pil yang bahkan tidak memiliki tingkatan. Chen Beiming, jangan kau lupakan, alasan Tuan Jing melepaskanmu sebelumnya adalah karena ayah Tuan Muda Chen. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kau juga fitnah hadiah Tuan Muda Chen. Itu palsu. Beberapa orang benar-benar menjijikkan. Tidak hanya mereka datang ke sini untuk makan dan minum gratis, tetapi mereka juga tidak tahan melihat orang lain sukses. Bibi Han, saya sarankan Anda mengusir orang ini. Bibi, aku ingin tahu, apakah Anda pernah mendengar tentang pil penahan kemudaan? Pil awet muda. Bukankah itu sesuatu dari mitologi? Legenda mengatakan bahwa selama seseorang meminum pil awet muda, mereka akan tetap awet muda selamanya. Wanita manapun di dunia ini yang bisa menolak godaan seperti itu, apakah ramuan ajaib semacam ini benar-benar ada di dunia ini? Itu tidak semira pula yang Anda gambarkan. Itu tidak lebih dari eliksir tingkat kuning kelas rendah itu saja. Membicarakan omong kosong seperti itu Membuatnya seolah-olah kamu memilikinya. Bahkan jika dia memang memilikinya, itu bukan sesuatu yang dia seharian memamerkan kekayaan bisa hasilkan. Bibi, pinjamkan aku pena. Aku tidak punya eliksir pil penahan kemudaan, tapi aku punya resep eliksirnya. Resep eliksir ini tak ternilai harganya. Apa? Beiming, apakah resep eliksir ini nyata? Benar-benar asli. Hanya asal mengeluarkan selembar kertas, menulis beberapa karakter berantakan, dan mengklaim itu adalah resep untuk ramuan pil awet muda. Apakah kamu pikir saya akan percaya itu? Bibi Han, Jin Zhu, kamu benar-benar tidak boleh tertipu oleh orang ini. Jika resep eliksir itu nyata, kenapa dia harus pura-pura jadi anak orang kaya dan memamerkan kekayaan? Tepat sekali. Jika dia dengan santai menghasilkan resep ramuan yang tak ternilai harganya, saya rasa bahkan jika orang terkaya di Huaguo Data, itu tetap tidak mungkin untuk memiliki tindakan yang begitu luar biasa. Chen Beiming, kau pergi dari sini sekarang juga. Keluarga Han kami tidak menyambutmu. Penipu pembohong semacam ini. Tunggu, ibu, kau tidak mungkin berpikir bahwa resep ramuan ini asli kan? Akor naga kuning, mata air 9 gadis, ular punggung pedang. Ini hanya disebut dengan nama ini pada zaman kuno. Hanya mereka yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam keterampilan medis yang akan tahu apa ini. Beiming, dari mana kamu mendapatkan resep eliksir ini? Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Resep eliksir ini, aku ambil dari pasar barang antik. Membelinya. Resep eliksir ini palsu. Hanau kepala Haido. Istriku, Ayah, kau masih hidup. Tetua Han, di mana saja kamu selama bertahun-tahun ini? aku tahu hari ini adalah hari ulang tahunmu. Jadi aku sengaja bergegas kembali dari Jinxi. Istriku, selamat ulang tahun. Dia adalah ayahan Jiangzui. Kudengar dia menghilang selama beberapa tahun. Aku tidak menyangka dia akan kembali sekarang. Kamu bilang, resep eliksir Beiming palsu. Aku telah bertemu dengan seniman bela diri lainnya. Tetua guru pewaris seniman bela diri kuno. Namun kekuatan orang tua ini, dibandingkan dengan Lin Bao itu, jauh lebih buruk. Kalian orang-orang biasa, tidak bisa mengakses lingkaran ini. Resep rahasia eliksir pil awet muda sudah hilang. Bahkan jika itu ada, bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk itu juga telah punah. Itu benar. Chen Biming, pernikahan antara kau dan Jiang Zui sebelumnya diatur secara pribadi olehku. Namun, sekarang setelah aku kembali, aku merasa bahwa keputusan sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Benarkah begitu? Dulu kau selalu pura-pura jadi pewaris kaya untuk memasuki masyarakat kelas atas, tidak ragu untuk menghamburkan seluruh tabungan keluargamu. Sekarang kau membawa resep eliksir yang tidak ada untuk menyenangkan istriku. Nah, kau benar-benar menyedihkan. Tetua Han, Beiming hanyalah Cukup. Pernikahan Jiang Zui, aku punya pengaturan lain untuk itu. Paman Han, aku akui bahwa dulu aku salah dalam banyak hal. Tapi sekarang aku sudah. Cukup. Jika ini di masa lalu, jika kau mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya, mungkin keluarga Han kami masih bisa menerimamu. Sekarang, itu tidak mungkin. Mengapa? ayah Jinzo. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Karena sekarang aku Han O adalah kepala Haidong. Kau pada dasarnya tidak mungkin layak bagi putriku. Au. Tuan Au. Apa Tuan Ou? Han Au pemimpin Haidong.
tokoh besar yang menyatukan seluruh Haidon. Ibu, apakah ayah setuju pada aku dan Chen Beiming? Sudah batal nikah. Beiming, pamanmu hanya mengkhawatirkan putrinya. Jadi dia. Cukup. Chen Beiming, bukankah kau selalu ingin memasuki masyarakat kelas atas? Sedangkan aku Han Oh, aku bukan orang yang pelit. Jangan khawatir, aku akan memberimu cukup uang, sehingga kau tidak akan bisa menghabiskannya seumur hidup. Aku tidak peduli dengan uang yang kau tawarkan. Resep eliksir yang kuberikan kepada Bibihan tak ternilai harganya. Namun, karena hadiah ucapan selamat telah dikirimkan dan aku tidak disambut di sini, aku akan pergi. Beiming. Ibu, anak ini, mengapa dia masih begitu keras kepala? Cukup. Setidaknya anak ini punya sedikit kesadaran diri. Jiangsu, di antara teman-temanmu, hanya Chen Tianqi ini yang bisa diterima. Terima kasih atas pujiannya Tuan Au, Paman Han. Lalu bagaimana dengan Jiangsu dan saya? Apakah kami berdua? Omong kosong. Urusan apa yang kau punya dengan Jiangsu? Nah, kau masih jauh dari kata memadai. Jiangsu, menjauhlah dari temanmu yang tak bisa diandalkan di masa depan. Karena kau sekarang adalah putri dari kepala Haidon. Ketua Han, Beiming anak ini tidak memiliki kehidupan yang mudah. Ayahnya meninggal lebih awal, mengingat budi yang keluarga Chan berikan kepada kita. Bisakah Anda memberi Beiming kesempatan lagi, Ibu? Berhenti. Apa? Bos kami sedang mencarimu. Jika bukan karena Bibihan memohon atas namamu, aku juga tidak akan melakukan perjalanan khusus ke sini untuk memberimu kesempatan ini. Kesempatan. Tetua Gu sudah setuju denganku. Dia telah memutuskan untuk mengangkatmu sebagai muridnya. Anak muda, cepatlah berlutut. Anak muda, orang-orang yang ingin menjadi muridku, praktis mendobrak pintu. Memintaku untuk mengakuinya sebagai guruku dan berlutut di hadapannya. Apakah kau layak? Kamu, Nah, aku tahu bahwa kau sangat sombong di dalam hati dan sangat kompetitif. Tapi dengan kepribadian seperti milikmu, kemanapun kau pergi, kau akan kesulitan di setiap langkahmu. Katakan padaku bagaimana mungkin aku merasa nyaman menikahkan putriku denganmu? Paman Han, ini semua hanyalah angan-angan dan spekulasimu. Alasanku tak ingin batalkan pertunangan dengan putrimu hanyalah karena aku tidak ingin membuat ibuku sedih. Namun ada satu hal yang tidak salah kau katakan. Sifatku memang sangat sombong. Lalu kenapa? Aku benar-benar tidak bisa melihat kemampuan apa yang kau miliki hingga mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Karena kekuatan. Segala sesuatu di dunia di hadapanku dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Kekuatan, aku rasa, ketidaktahuan lebih mendekati kebenaran. Chen Beiming, dunia ini jauh melampaui imajinasimu. Ada sekelompok orang yang disebut seniman bela diri kuno. Tetua Gu adalah penerus dari seniman bela diri kuno. Keahlian bela dirinya sangat mengguncang dunia. Bahkan 100 orang sepertimu tidak akan menjadi tandingannya. Tuan Au, aku akan membiarkanmu menyaksikannya sekarang. Kau lihat itu. Aku rasa dalam 3 tahun ini, jika kau bisa dibawa bimbingan Tetua Gu menjadi seniman bela diri energi internal, aku mungkin akan mempertimbangkan kembali pernikahan antara kau dan Jiangsu. Dia itu apa? Apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk mengajariku? Kau. Tuan Au, sepertinya aku harus memberi pelajaran pada anak ini. Jika kau ingin mati, seranglah aku. Tetua Gu, tolong jangan terlalu keras padanya. Bagaimanapun dia adalah seorang junior. Tuan Au tenang saja. Paling banyak aku akan membuatnya berbaring di tempat tidur selama 10 hari hingga setengah bulan. Memprovokasi kehebatan seorang dewa langit. Bahkan jika aku mencabik-cabik tulang-tulang tuamu, kau pantas mendapatkannya. Tuan Chen, Putri dari keluarga Yun Jianbei mendengar bahwa baru-baru ini seorang Grandmaster tewas di kediaman keluarga Yun Jianbei. Aku ingin tahu apakah itu benar atau salah. Tuan Au, orang ini pasti mencarimu. Tuan Chen, akhirnya saya menemukan Anda. Mengenai kejadian sebelumnya, saya minta maaf atas pelanggaran tersebut. Ini adalah lelang artefak Dharma malam ini. Surat undangan, jika ada sesuatu yang Tuan Chen sukai, keluarga Yun bersedia menawarnya atas nama Anda. Jika aku ingat dengan benar, satu barang dalam lelang ini dibeli oleh seorang ahli Feng Shui dari Xiangjian. Menurut verifikasi kemudian oleh berbagai pihak, barang lelang itu kemungkinan besar adalah milik alat magis seorang kultivator kuno. Tuan Chen, apakah Anda masih tidak mau memaafkan saya? Baiklah, Nona Yun, Itu luar biasa. Kalau begitu saya akan segera kembali untuk membawa kabar baik ini dan memberitahu kakak. Jadi dia telah menempel pada putri dari keluarga Yan dari Jiangbei. Pantas saja dia begitu sombong. Tapi, ku beritahu kau berdasarkan pengalamanku. Bergantung pada yang berkuasa. Hanyalah seperti tanaman air yang tak berakar. Cepat atau lambat dia akan dicampakkan. Ayo pergi. Tuan Au belum.
memiliki pemikiran untuk mempromosikan siapapun sejak lama. Tahukah kamu apa yang kamu lewatkan hari ini? Tuan Au, bukan hanya Ketua Haidong yang agung, tetapi juga perwakilan dari keluarga seni bela diri kuno. Jika aku memiliki kesempatan ini saat itu, aku sudah lama berada di tingkat Grandmaster. Seorang Grandmaster di mataku hanyalah seekor semut. Orang gila, kamu benar-benar orang gila. Awalnya, aku berniat bertarung denganmu hari ini. Seorang gila. Betapa konyolnya. Mana burung pipit tahu ambisi burung besar. Chen Beiming, apa yang salah denganmu? Kau pasti sudah menyadari kesenjangan antara kau dan aku. Mengapa kau masih menempel padaku? Seperti gangguan yang gigih. Jangan terlalu percaya diri. Aku di sini untuk menghadiri lelang. Maksud saya seseorang seperti kamu, generasi kedua kaya palsu, berani menghadiri jenis lelang kelas atas ini. Jika anjing saja bisa datang, mengapa saya tidak bisa datang? Lelang ini diselenggarakan oleh sebuah lelang kelas atas. Keluarga Yun dari Jiangbei, peserta, harus memiliki kekayaan bersih setidaknya 50 juta. Terlebih lagi, mereka juga memerlukan surat undangan yang disediakan oleh keluarga Yun. Seseorang seperti kamu, apakah kamu layak? Ini adalah keluarga Yun. Berhenti mencari alasan untuk menghadiri lelang. Apakah kau punya surat undangan? Tepat sekali. Surat undangan. Permisi. Aku lupa membawa surat undangan. Namun, karena keluarga Yun mengundangku secara pribadi, kurasa mereka tidak akan mempersulitku. Semuanya datang dan lihatlah, ada seseorang yang menyelinap ke dalam tempat acara dan bahkan mencoba untuk menyimpan niat buruk terhadap sahabat saya. Perjamuan keluarga Yun Jiangbei, bagaimana mereka biarkan orang seperti ini masuk? Benar sekali. Kau mencari mati. Apa? Kamu berani memukul seorang wanita? Apakah apa yang dikatakan sahabatku salah? Chen Beiming, aku tidak tahu di mana kau mengetahui tentang identitas ayahku. Makanya kau sekarang menempel tanpa malu, menggangguku tanpa henti. Siapa ayahmu? Apa hubungannya denganku? Ayahku adalah Han Ao Kepala Haidong. Aku sekarang adalah putri dari Kepala Haidong. Kesenjangan antara kau dan aku adalah jurang pemisah yang tidak akan pernah bisa kau seberangi. Han Jiangzue, aku pasti akan menjadikanmu milikku. Jadi wanita ini adalah putri dari Han Ao sang Kepala Haidong, lahir begitu cantik dan bersinar. Benar-benar putri kesayangan surga. Memang, pantas saja anak ini begitu gigih tanpa henti. Jika ada yang menikah dengan putri tetua Han, bukankah itu setara dengan memiliki setengah wilayah Haidong? Siapa anak itu? Dia memakai pakaian jalanan yang murah, bahkan tidak sebaik karyawanku. Seseorang di luar lingkaran ini berani datang ke resepsi masyarakat kelas atas kami untuk mengejar wanita cantik. Dia benar-benar kurang kesadaran diri karena kau sudah mendengar apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Jika kau tidak ingin mempermalukan dirimu lebih jauh, masih belum terlambat untuk pergi sekarang. Pergi. Kemana dia pergi? Jingzu, jika bukan karena kamu sebelumnya mentoleransinya berulang kali, beraninya dia melunjak dan menyimpan niat buruk terhadapmu. Aku adalah sahabatmu, dan aku tidak akan memanjakannya. Penjaga. Apa perintah Anda, Nona? Orang ini menyelinap ke dalam tempat acara tanpa undangan, dan bahkan mencoba menyimpan niat buruk terhadap Putri Han Ao, Kepala Haidong. Putri dari Kepala Haidong. Oleh karena itu, saya sarankan, tangkap orang jahat. Tak pantas ini lagi. Ini, Beraninya kau. Aku diundang secara pribadi oleh nona kalian. Apakah kau yakin ingin melakukan ini? apakah dia diundang oleh Nona Yon? Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa dia hanyalah pemuda yang pura-pura jadi anak orang kaya, yang terus-menerus berkeliaran di berbagai tempat masyarakat kelas atas di Jiangbei, dengan tujuan untuk menjalin jaringan dengan orang-orang berpengaruh, untuk menyembunyikan identitas aslinya, sebagai anak orang kaya generasi kedua palsu. Apakah itu benar? Semuanya, kalian semua adalah tokoh terkemuka di Jiangbei, terlibat dengan orang kelas rendah, dan berbor bersama. Jika kabar ini tersebar, betapa konyolnya kelihatannya. Manajer Lee, jika masalah ini tersebar, aku rasa reputasi keluarga Yun juga tidak akan terlihat baik. Cukup, Chen Beiming. Aku rasa kau sudah melihat bahwa kau dan aku pada dasarnya tidak berasal dari dunia yang sama. Terus menggangguku seperti ini, tidak ada artinya. Kau hanya akan semakin menyerupai badut yang mengundang ejekan. Pergilah. Nona Han, Anda masih baik hati? Jika itu adalah putri keluarga Yun, anak ini mungkin sudah dipukuli hingga setengah mati dan diusir keluar. Lebih baik kamu berhenti bergosip tentang Nona Yun di sini. Hati-hati Nona Yun mendengarmu, atau kamu tidak akan bisa menangani konsekuensinya. Baiklah, karena Jingsu tidak mempedulikanmu. Cepatlah pergi, mengusir orang-orangku di wilayahku sendiri. Kurasa kalian semua sudah bosan hidup. Tuan Chen, aku terlambat. Aku membiarkan lalat-lalat fisik ini mengganggumu. Siapa kau? Mengapa kau membantu si tidak berguna ini? Diam. Beraninya kau memukulku. Apakah kau tahu siapa orang di sebelahku ini? Dia adalah putri dari Kepala Haidong, dan aku adalah sahabatnya. Sahabat,
Jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengira kau adalah putri kepala Haidong itu sendiri. Kau, Manajer Lee, beritahu mereka, siapa aku? Nora, Tuan Chen, apakah aku membuatmu marah dengan melakukan ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Chen Beiming yang tidak berguna ini mengenal putri keluarga Yun? Manajer Lee, usir semua orang-orang yang telah menyinggung Tuan Chen. Keluarkan mereka semua. ya, Nona Yon, saya katakan, apakah kamu tertipu oleh Chen Beiming yang tidak berguna ini? Jika kau berani tidak menghormati Tuan Chen lagi, keluargamu akan menghadapi kehancuran total. Nona Yun, halo, namaku Han Jingzu. Aku adalah putri dari kepala Haidong. Ini semua adalah teman-temanku. Tolong beri aku muka. Aku mendengar beberapa hari yang lalu bahwa kepala Haidong Hen memiliki seorang putri haram di Jinbei. Jadi itu kau. Tapi kali ini apa? Kau pikir kau pantas mendapatkan rasa hormatku? Jika ayahmu yang mengatakan ini, itu bisa dimengerti. Itu lebih masuk akal. Lagi pula Jinbei adalah wilayah keluargaku. Kau, bagaimana denganmu? Kau baru menjadi etnik selama beberapa hari. Apakah kau sudah lupa bahwa kau adalah seekor ayam hutan? Bawa kelompokmu dan pergi dari sini. Chen Beiming, apakah ini pendukungmu? Putri keluarga Yun dari Jinbei. Pantas saja kau begitu tidak takut. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk mendapatkan kepercayaan Nona Yun. Tapi, kebohongan pada akhirnya akan terungkap. Ayo pergi. Tuan Chen, maafkan aku. Kuharap Anda tidak keberatan dengan apa yang baru saja terjadi. Sekelompok badut. Sejak awal aku tidak peduli. Jadi mengapa aku harus keberatan? Acara penilaian harta karun akan segera dimulai. Tuan Chen, silakan. Saya tidak menyangka, Chen Beiming yang tidak berguna ini berhasil mendekati nona besar dari keluarga Yun Jiangbei. Aku percaya, Nona Yun, cepat atau lambat akan melihat menembus jati diri Chen Beiming yang sebenarnya. Saat hal itu terjadi, Chen Beiming pasti akan oleh Nona Yun usir dari rumah. Nona muda keluarga Yun apa? Menurut pendapatku, dia hanyalah seorang iblis wanita. Jingzu, dengan statusmu saat ini, kau pasti akan melampauinya di masa depan. Saat waktu itu tiba, kau harus gantikan aku. Balas dendam pada mereka. Ayahku adalah kepala Haidong yang baru saja dipromosikan. Entitas masif seperti keluarga Yun, yang telah duduk dengan kokoh di Jinbei selama beberapa dekade. Raksasa, bahkan ayahku, tidak akan berani menyinggung mereka. Jiangsu, Ayah di sini. Paman, mengapa kamu tidak masuk ke dalam? Ini semua karena pria itu Chen Beiming. Dia menempel pada nona sulung keluarga Yun, dan bahkan menyuruh orang mengusir kita semua. Benar sekali Paman. Menurutku, Chen Beiming yang tidak berguna itu jelas-jelas menaruh dendam terhadap Jiangsu karena memutuskan pertunangan mereka, menyimpan kebencian, dan sengaja mencari balas dendam. Benar-benar pria picik yang sedang berjaya. Anak ini Chen Beiming, meskipun dia tidak memiliki kemampuan nyata, tapi sombong di dalam hatinya. Jika bukan karena kalian beberapa orang menyinggungnya, bagaimana mungkin dia berani mengusirmu? Namun, berani mengusir Putri Hanau, disapu keluar, benar-benar membutuhkan keberanian yang besar. Jiangsu, masuklah bersamaku ayam. Aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Ayo pergi. Ini adalah permata bintang hutan dari suku asli di Afrika Selatan. Konon memakainya dalam jangka panjang dapat memperpanjang usia seseorang. Itu luar biasa, Tua. Ini adalah sebuah harta karun langka. Aku membelinya di pelelangan dan memberikannya kepadamu. 10 juta. Bodoh. Lelang artefak Dharma ini, meskipun diselenggarakan oleh keluarga Yun, barang-barang lelangnya sebagian besar berasal dari berbagai kepala. Di balik para kepala tersebut, terdapat bayang-bayang seni bela diri kuno. Oleh karena itu, barang-barang lelang tersebut secara alami kurang lebih memiliki beberapa efek unik. Tapi mereka semua hanyalah harta karun biasa. Sepertinya lelang ini akan mengecewakanku. Hadirin sekalian, silakan lihat. Ini adalah kompas era milik Master Feng Shui, dinasti Ming dan Qing. Dikatakan bahwa karena potongan giok darah ini, beberapa perampok makam telah tewas. Kompas ini cukup menarik. Tawarlah. Baiklah, Ketua Haidong. Menawar, 30 juta. Ayah, mengapa tidak ada yang bersaing denganmu? Bersaing denganku. Apakah mereka berani? Tuan Chen, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Keluarga Yun telah berjanji bahwa apapun yang Anda incar, terlepas dari nilainya, keluarga Yun akan menawarnya untuk Anda. Nona Yun, aku menyarankanmu dengan baik, jangan tertipu olehnya. Dia hanya menginginkan uangmu, mungkin bahkan tubuhmu. Aku bersedia. Urus saja urusanmu sendiri. Apa yang disebut harta karun ini tidak lebih dari hal-hal yang mengesankan di permukaan saja. Itu sama sekali bukan artefak Dharma. Hanya sekadar pamer. Anda sepertinya meremehkan koleksi semua tokoh terhormat ini. Di antara barang-barang lelang, setiap satunya adalah artefak Dharma yang jarang ditemui dan sangat dicari. Apakah kamu tahu apa itu artefak Dharma? Kau bilang aku Dewa Langit Beiming yang bermartabat. Tidak mengerti apa itu artefak Dharma. Artefak Dharma yang asli, mirip dengan
yang ada dalam mitos dan legenda, seperti harta karun magis dan pedang terbang, tidak hanya bisa memanggil angin dan hujan, tetapi juga bisa dikendalikan. Memiliki segala macam kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka adalah sampah yang baru saja kau tawar? Tuan Chen, benarkah? Apakah ada hal seperti itu? Di zaman kuno ada dewa yang bisa terbang menyusup bumi dan membalik gunung laut. Apa arti artefak Dharma belaka dibandingkan dengan itu? Semua yang kamu bicarakan tidak lebih dari mitos dan legenda. Itu hanya cocok untuk dibaca di dalam buku. Jika kamu menganggapnya serius, mungkinkah kamu sudah gila? Ayah, orang bernama Chen Beiming ini sudah memiliki beberapa masalah mental. Jika tidak, dia tak akan pamer kaya dan pura-pura jadi anak orang kaya. Bahkan menguras tabungan pensiun ibunya. Semuanya telah dikosongkan. Aku tidak menyangka anak ini memiliki sejarah seperti itu. Nona Yon, kali ini Anda benar-benar salah menilainya. Apakah aku salah menilainya atau tidak? Itu bukan hakmu untuk menilai. Di mataku, Tuan Chen adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Aku tidak pernah menyangka bahwa putri keluarga Yun, yang dikenal di luar sebagai wanita iblis, sebenarnya akan dibutakan oleh cinta. Aku juga tidak tahu yang dicekokkan Chen Beiming. Ketenggorokannya ramuan pemikat macam apa? Jika kau tahu bahwa Tuan Chen pernah membunuh seorang Grandmaster hanya dengan satu jari, saya takut pada kalian semua tanpa terkecuali. Akan sangat terkejut hingga rahang kalian jatuh sambil menunggu item lelang penutup yang misterius muncul. Masih ada segmen kecil. Sebuah vas antik tidak dikenal yang disediakan oleh Master Sekte Wu. Dari Sekte Wulan, harga pembukaannya adalah 1 yuan. Hanya 1 yuan. Hanya 1 yuan. Para tamu terhormat, ini adalah pernak-pernik kecil yang aku dapatkan di pedesaan. Aku merasa itu unik. Jadi aku membawanya ke sini agar semua orang bisa melihatnya. Anggap saja sebagai membantu memeriahkan suasana bagi semua orang. Aku tidak pernah menyangka bahwa di kehidupan sebelumnya, artefak yang berhasil didapatkan seseorang dengan harga murah sebenarnya berasal dari orang ini. Benda ini hanyalah sebuah vas antik biasa. Bagaimana bisa dibawa ke tempat pelangan seperti ini? Pemimpin Wan, Aku bilang Master Sekte Wu, Anda membawa barang rongsokan seperti ini ke sini. Bukankah Anda hanya mempermainkan kami? Bukankah seharusnya ada lelang artefak hari ini? Keluarkan barang-barangnya agar semua orang dapat memperluas wawasan mereka. Keluarkan agar semua orang dapat memanjakan mata mereka. Keluarkan. vas ini, aku menginginkannya. Aku menawar 1 juta. Seseorang benar-benar membeli vas pecah ini. Tuan Chen, apakah Anda yakin ingin membeli vas ini? Keluarga Yun menjanjikan Anda bahwa apapun yang Anda sukai, keluarga Yun akan menawarnya untuk Anda. Kesempatan ini untuk membeli vas pecah. Bukankah itu agak terlalu sia-sia? Mengapa tidak menyimpannya untuk item lelang utama? Tidak masalah, itu hanya sebuah vas. Aku suka tampilannya. Dia baru saja mengatakan tadi bahwa harta karun di atas panggung semuanya sampah. Namun sekarang dia menghabiskan begitu banyak uang untuk menawar vas pecah. Kamu tidak benar-benar berpikir vas pecah ini adalah salah satu artefak yang Anda sebutkan, bukan? Tutup mulutmu. Aku berharap bocah ini akan menawar vas pecah ini dan membawanya pergi. Aku menawar 5 juta. Aku ingin vas ini. 5 juta? 5 juta. 5 juta? Apakah kau yakin ingin bersaing denganku? Uang tidak bisa membeli kebahagiaanku. Adapun vas ini, aku menyukainya. Terlebih lagi, sebagai pemimpin wilayah ini, bersaing denganmu adalah memberimu muka. Ayah, menawar 5 juta untuk vas ini tidak sepadan. Anak ini, tadi, bukankah dia membuat keluarga Yun mengusirmu? Hari ini ayah akan membantumu melampiaskan kemarahan ini. 6 juta. 10 juta. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, pemimpin Han. 12 juta. Jika kau masih menginginkannya, maka naikkan tawaranmu. Aku akan memberikan vas ini kepadamu. Ayah, untuk melampiaskan kemarahan ini, itu tidak sepadan. Baiklah. Aku akan mendengarkan putriku yang baik. Kami tidak akan menawar lagi. Duduk. 12 juta, terjual. Selamat kepada tuan ini, karena berhasil memenangkan lelang vas tidak dikenal ini. Pemimpin Han ini benar-benar memiliki taktik yang bagus. Hanya dalam beberapa kata, dia membuat bocah bodoh ini membayar 10 juta lebih banyak karena keluarga Yun yang membayar. Tentu saja dia tidak merasa rugi. Nona Yon, sudah kukatakan padamu sejak lama, bocah ini tidak bisa diandalkan. Lihat saja, dia menggunakan uang keluargamu untuk menawar botol lusuh seperti itu. Tidak masalah berapa banyak uang yang dihabiskan. Asalkan Tuan Chan menyukainya. Menurutku, dari mana asal bocah bodoh ini? Pemimpin Han ini. Ini jelas-jelas jebakan yang dipasang untuknya. Namun dia bahkan tidak bisa membedakannya. Terlepas dari apa yang dikatakan. Chen Beiming, aku masih harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberikan uang kepada guruku. Bagaimana kalau begini? Nanti, aku akan mentraktirmu makan enak. The film was translated and narrated by M. Nino. Kalian semua orang bodoh yang buta.
Kau bahkan tidak bisa mengenali artefak Dharma yang asli. Ini adalah botol lusuh yang kubeli di pedesaan seharga beberapa ratus yuan. Jika itu adalah artefak Dharma, aku akan memakannya di sini juga. Artefak Dharma itu pastinya bukan vas ini, melainkan benda di dalamnya. Sudah kuduga, kalian semua buta. Aku tidak salah bukan, Ketua Sektu. Terima kasih telah merelakan harta karun tertinggi ini. Benda apa ini? Jika aku ingat dengan benar, ini seharusnya adalah generasi pertama dari Sekt Master Surgawi. Artefak Dharma Dewa Langit, Segel Dewa Langit. Segel Dewa Langit. Anak muda, aku bersedia menawarkan 100 juta untuk membeli segel di tanganmu ini. Bagaimana menurutmu? Harta karun macam apa? Yang bisa bernilai 100 juta? 100 juta. Tidak dijual. Kau. Aku benar-benar melewatkan harta karun tertinggi ini. Aku benar-benar menjual harta karun tertinggi senilai 100 juta, seharga 12 juta. Jika itu benar-benar artefak Dharma dari Master Surgawi pertama dari Sekte Master Surgawi, nilainya jauh lebih dari 100 juta. Tuan Chen memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Xiao meremehkan Anda. Hanya peringkat kuning tingkat rendah. Artefak Dharma itu saja. Itu hampir tak layak masuk peringkat. Artefak Dharma Master Surgawi apa dibandingkan dengan artefak Dharma dari Sakura Huaguo kami? Segel Master Surgawi kalian Miyamoto Musashi Master Yin yang dari Sakura Huaguo. pada dasarnya adalah sampah, lancang. Siapa kau? Beraninya kau menyebut segel Master Surgawi Huaguo kami sampah. Aku adalah Master Yin Yang dari Sakura Huaguo, Miyamoto Musashi. Tuan Chen, seminggu yang lalu, orang ini mempercayakan kakek, mengatakan ada item untuk dilelang. Itulah alasan kita mengadakan lelang hari ini. Namun sekarang tampaknya, orang ini memiliki niat jahat. Tidak masalah. Aku tidak peduli apa latar belakangnya. Aku akan membunuhnya dengan satu pukulan saja. Sekte Master Surgawi sudah lama punah. Segel Master Surgawi di tanganmu ini hanyalah sepotong sampah. Segel Master Surgawi di tanganmu ini, aku akan membelinya seharga 100.000. Ingin? Datang dan ambillah. Namun, apakah kau punya nyawa untuk mengambilnya? Maksudmu, kau punya sesuatu yang lebih baik di tanganmu. Tuan ini adalah penyedia dari sediakan barang lelang terakhir kali ini. Master Yin yang dari Sakura Huaguo. Tuan Miyamoto. Masih ada Master Yin yang sekarang. Hari ini aku orang tua ini akan membiarkan kalian sekelompok katak dalam tempurung, melihat baik-baik seperti apa artefak Dharma yang sebenarnya. Ini adalah fenomena artefak Dharma yang legendaris. Sebuah artefak Dharma tertinggi. Ini pasti sebuah artefak Dharma tertinggi. Benda ini adalah piringan 8 trigram Taikin. Para ahli Tiongkok saat menemukan harta karun seperti itu, bahkan bisa menyaingi seorang Grandmaster. Aku tidak menyangka orang ini memiliki sedikit pun kekuatan spiritual. Sepertinya di bumi, benar-benar ada warisan kultivasi. Namun, warisan orang ini sepertinya sama sekali tidak autentik. Guru, ini adalah benda yang luar biasa. Jika Anda bisa mendapatkannya, maka melihat ke seluruh Huaguo, tidak akan ada yang menjadi lawan Anda. Beritahu para ahli sekte jual semua aset sekte. Kita harus mendapatkannya. Aku tidak menyangka keluarga Yon dari Jiangbei memiliki harta karun yang begitu langka. Dilelang mereka. Perjalanan ini benar-benar sepadan. Penatua Gue, kerahkan semua dana yang tersedia. Kita harus mendapatkan benda ini untukku. Ya, Halo. Si bodoh ini. Bukankah sudah kubilang padamu? Aku butuh semua modal cair. Sekarang juga segera. Cepatlah. Pemimpin Han, artefak Dharma ini. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Anda tidak perlu bersaing denganku untuk ini kan? Ini belum berakhir sampai akhir. Masih belum pasti siapa yang akan mendapatkan hadiahnya. Kau. Para tamu yang terhormat. Anda telah melihat kemampuan dari harta karunku. Bukankah Anda harus mulai menawar sekarang? Semuanya. Harta karun milik mereka yang mampu. Kalian semua para pemimpin hanyalah orang biasa. Tolong jangan bersaing denganku. Aku menawar 500 juta. Kau 500 juta. Guru, apa kau gila? 500 juta. Itu adalah seluruh aset sekolah bela diri kita. Apa yang kau tahu? Tahukah kau, baik Jiangbei, Huaguo, sudah berapa tahun sejak artefak Dharma Agung seperti itu terakhir kali muncul? Jika para Grandmaster itu yang ditempatkan di ibu kota dan bela diri kuno mengetahuinya, demi artefak Dharma ini, seluruh wilayah Jiangbei akan menjadi kacau balau. Ketua Sektu, untuk harta karun seperti ini, kau pikir kau bisa mendapatkannya dengan menawar 500 juta? Aku tawar 800 juta. 800 juta. Semua yang hadir. Kalian tidak perlu bersaing denganku lagi kan? Brengsek.
Tetua gue, berapa banyak dana yang bisa kita kerahkan sekarang? Dana yang bisa kita kerahkan saat ini, total 1 miliar. Namun ini adalah batasnya. Tawarkan semuanya. Ya, Ketua Haidom menawarkan harga 100 juta. 1 miliar. 1 miliar. Gila. Aku perlu memberitahu kakek. Tidak perlu memberitahunya. Pelat telegram ini palsu. Ini bahkan tidak dianggap sebagai lelang artefak Dharma. Sebuah objek jahat. Tidak bisa dibawa ke atas meja. Anak muda, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kau benar-benar mengatakan lelang artefak Dharmaku tidak layak dipamerkan. Lebih baik kau jelaskan dengan jelas padaku. Jika tidak, akan kubuat kau merasakan kekuatan seorang Master Yin Yang. Chen Bingming, kau mencari mati. Jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkanmu. Chen Beiming, kau hanyalah seorang tidak berdaya, orang biasa. Baru saja Master Miyamoto sudah menunjukkan kepada kita. Mengapa kau bicara omong kosong, mengatakan bahwa harta karun orang lain itu palsu? Bocah, setidaknya kami memiliki hubungan dengan keluarga bela diri kuno. Kami kurang lebih memiliki beberapa urusan. Apakah harta ini asli atau palsu? Kami masih bisa membedakannya. Anak muda, jangan mengira kau hanya sedang beruntung. Dan kau menganggap dirimu sebagai seorang ahli. Mungkinkah kami para ketua ini akan bertarung sampai mati demi apa yang disebut lelang artefak Dharma palsu? Bertarung sampai mati. Kau benar. Aku sudah mengatakannya. Dan lebih dari sekali. Kalian masing-masing. Semua buta. Berani sekali, Chen Bingming. Jangan berpikir bahwa keluarga Yun mendukungmu, sehingga kau bisa begitu sombong dan mendominasi. Bisakah kau membayar harga karena menyinggung kami? Bisakah kau menanggungnya? Tuan Chen, jika Anda menyinggung begitu banyak kepala keluarga pada saat yang sama, bahkan keluarga Yun akan merasa sulit untuk menanganinya. Manusia fana. Bagaimana jika aku menyinggungmu? Anak muda sombong sekali bicaramu. Beraninya mengatakan lelang artefak Dharmaku palsu. Kalau begitu silakan maju dan tunjukkan di mana letak kepalsuannya. Jika tidak, segel Master Surgawi di tanganmu akan menjadi milikku. Apa kau berani bertarung? Apakah kau yakin? Kau ingin aku menilai keaslian lelang artefak Dharma ini? Aku khawatir kau bahkan tidak tahu apa itu lelang artefak Dharma. Bukan, aku tidak percaya bocah ini bisa melihat keaslian lelang artefak Dharmaku. Orang yang tidak tahu diri akan kutunjukkan padamu yang sebenarnya. Hancur. Trik murahan. Berani memamerkan keahlianmu di hadapan seorang ahli. Kau berani menghancurkan lelang artefak Dharmaku. Inilah yang kau katakan ingin aku nilai. Tidak disangka. Itu hancur setelah aku melihatnya sekali. Untuk disalahkan. Kau hanya bisa menyalahkan benda semacam ini. Karena kualitasnya yang buruk. Bagaimana itu mungkin? Lelang artefak Dharma yang diperebutkan para kepala keluarga. Itu hancur hanya dengan melihatnya. Tuan Miyamoto, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah artefak Dharma itu masih bisa digunakan? Apalagi yang bisa digunakan? Apa kau buta? Tidakkah kau melihatnya berubah menjadi abu? Bagaimana mungkin masih bisa digunakan? Bos, mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Chen Beiming? Lelang artefak Dharma itu bermasalah. Kita salah menyalahkannya. Bukankah itu sudah jelas? Tuan Miyamoto ini sedang menjebak semua pemimpin utama di sini. Memasang jebakan. Mencoba menipu kalian semua. Lancang. Beraninya kau menjebak kami. Orang dari Sakura Hua Gue itu pria itu. Aku beritahu kau. Ini adalah Hua Gue. Bukan tempat untuk kelancanganmu. Anak muda, kau berani meremehkan tetua ini. Apa? Apakah kau cukup berani untuk melawanku? Chen Beiming melakukan ini, tidakkah dia akan dipukuli sampai mati? Menurut pandangan saya, Tuan Chen tampaknya sedang mencoba memaksa orang di atas panggung untuk bertindak. Anak muda kau merusak rencanaku. Kau terus mengatakan, lelang artefak Dharmaku palsu. Kalau begitu, lihatlah yang satu ini. Setelah hari ini, setiap bos besar yang hadir di sini akan menjadi bonekaku. Shikigami, muncullah. Shikigami bawahan Miyamoto Musashi. Ini, benda apa ini? Segera setelah ini, akan kubuat Shikigamiku kendalikan kalian semua, mengendalikan kalian semua, dan membuat kalian melayaniku. Jadi begitu rupanya. Ini adalah alasan sebenarnya Anda menugaskan kakek untuk menyelenggarakan lelang ini. Awalnya aku mengira. Shikigami dari Sakura Hua Gue hanya ada dalam legenda. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya hari ini. Ayah, monster ini sangat menakutkan. Apa ini? Ini adalah alien yang dari Sakura Hua Gue. Memanggil ini Shikigami. Setiap Shikigami, mereka semua memiliki kekuatan tingkat masuk Dao. Tingkat Dao Entry. Apakah itu bahkan lebih kuat dari seorang Grandmaster? Tingkat masuk Dao bukanlah seorang Grandmaster, tetapi melampaui seorang Grandmaster. Setiap guru surgawi dari sakti guru surgawi adalah sosok kuat di tingkat masuk Dao. Abad lalu, Sakura Hua Gue, 10 alien yang agung, memimpin Shikigami mereka untuk menyerang Hua Gue kita. Para guru surgawi dari sakti guru surgawi dengan sengit mempertahankan perbatasan negara, membantai semua penjajah. Sayangnya, sakti guru surgawi musnah setelah itu. Namun sekarang setelah para Celestial Master tiada, siapa yang akan melawan? Shikigami yang mengerikan ini. Itu tidak semisterius itu. Ini hanyalah tingkat rendah. Tingkat yang sangat rendah. Teknik pemanggilan.
Ini pasti trik ilusi. AOH jahat dan monster. Beraninya kau di hadapan keluarga Wi Uku. Sekte Wulas, milik keluarga Wuku bertindak begitu lancang. Pergilah. Guru. Terlalu percaya diri seperti belalang sembah hadang kereta. Tetua gue, cepat bawa putrimu dan lari. Cepat, mencoba lari. Tidak akan semudah itu. Serang. Penatua gue. Tuan Miyamoto, aku mohon padamu tolong ampuni putriku. Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Apa yang aku inginkan? Aku menginginkan kalian semua. Aku ingin mengubah kalian semua satu persatu menjadi bonekaku. Kalian semua tanpa terkecuali. Dan kekuatan di belakang kalian akan dikendalikan olehku. Dengan cara ini, aku akan mampu menyelesaikan langkah pertama. Sakura Hua Gua Raya dalam mencaplok Hua Gua. Kau benar-benar bermimpi besar. Boneka pengikat boneka. Terikat. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang ketua yang bermartabat di masa depan, aku akan sebagai boneka bagi pihak tertentu, menjadi milik Sakura Hua Gua. Bocah Chen Beiming itu ternyata tidak terluka. Dia menghancurkan artefak sihirku dan merusak rencanaku tanpa kekuatan atau pengaruh. Tentu saja yang terbaik adalah segera membunuhnya. Nah, apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah aku membiarkan Shikigamiku mencabik-cabikmu hingga hancur? Itu tidak lebih dari teknik pemanggilan sampah. Memanggil sampah belaka. Dan kau pikir kau bisa mencabik-cabikku? Lancang. Beraninya kau menghina SHEK Igamiku. Itu sampah. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup maupun mati. Shikigami, serang. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua melihat seperti apa teknik pemanggilan yang sebenarnya. Ya Tuhan. Apakah itu seorang abadi? Guntur surgawi dari 4 penjuru. Patuhi perintahku. Guntur datanglah. Pergi. Ini adalah teknik Guntur dari Sakti Guru Surgawi. Ini mustahil. Mungkinkah dia adalah Guru Surgawi kontemporer? Mustahil. Benar-benar mustahil. Sakti Guru Surgawi sudah lama punah. Seorang guru surgawi di mataku bukanlah sesuatu yang patut disebutkan. Tuan Chen bergerak. Teknik Guntur Sakti Guru Surgawi tidak berpengaruh padanya. Ini sangat kuat. Awalnya kupikir bisa ubah bahaya jadi selamat. Tapi tak kusangka kita tetap tak berdaya membalikan keadaan. Mungkinkah teknik Tawis Hua Guo kita benar-benar lebih rendah daripada teknik Sakura Hua Gua ini? Teknik Guntur Guru Surgawi apa? Bukankah itu masih terbukti di hadapan Shikigami Sakura Hua Gua Rayaku? Ternyata sangat rentan. Menurut pendapatku, kalian semua yang ada di sini hanyalah orang-orang tidak berguna. Seni bela diri Hua Gua kalian juga tidak berguna. Shikigami, bunuh dia untukku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Kau hanya mempelajari beberapa teknik kecil dari leluhur kamu. Dan sekarang kau tidak bisa membedakan siapa kakeknya dan siapa cucunya. Berlutut. Kau masih belum bisa menyadari situasinya bahkan sekarang. Begitu rupanya, orang yang seharusnya berlutut. Bukankah seharusnya itu kau? Aku tidak sedang membicarakanmu. Itu dia. Ini, bagaimana ini mungkin? Shikigami saya dari Great Sakura Hua Gua. Bagaimana mungkin dia berlutut padamu? Karena dia adalah anjingku. Tentu saja dia harus mendengarkanku. Tuan Chen, lalu bisakah aku menyentuhnya? Sentuh dia sesukamu. Dan kalian, apakah ada yang ingin menyentuhnya? 10C sekali. Aku ingin. Aku ingin. Dia sangat patuh. Lancang. Beraninya kau mengatakan bahwa Sakura Hua Gua Rayaku, Shikigami adalah seekor anjing. Kau. Shikigamimu sudah kuambil. Kau telah benar-benar kehilangan kekuatan sihirmu sekarang. Seniman bela diri manapun di sini bisa dengan mudah membunuhmu. Beraninya kau begitu sombong. Bocah. Beraninya kau merusak rencana terhadap Hua Gua Sakura Hua Gua Rayaku. Kaisar Sakura Hua Gua Rayaku tidak akan melepaskanmu. Tempat kecil belaka. Berani mencoba menelan seekor naga. Benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Jika yang disebut Kaisar Raja Surgawi milikmu itu berani memprovokasiku lagi, suatu hari nanti aku akan menginjakkan kaki di tanahmu dan meratakan segalanya di Sakura Hua Gua. Nada bicaranya besar sekali. Apakah kau ingin menghadapi sebuah negara sendirian? Saat aku menyelesaikan Dao Agung Inti Emasku, mengapa tidak? Tuan Chen sangat mendominasi. Lalu orang ini, bagaimana kita harus menanganinya? Tutup pintunya. Lepaskan anjingnya. Tuan Chen perkasa. Lenyap. Terima kasih Tuan Chen. Membantai Master Yin yang dari Sakura Waguo. Meningkatkan keperkasaan naga Waguoku. Ini hanyalah membunuh seorang. Master Yin yang mengetahui beberapa trik tidak lazim, tidak layak disebutkan. Tetapi, aku bukan sembarang Master Surgawi. Bukan seorang Celestial Master. Aku mengerti.
Itu adalah segel guru surgawi di tangannya. Pasti pendiri sakti guru surgawi yang menemukan bahwa Master Yin yang Sakura Huaguo hidup dengan cukup baik di wilayah Huaguo kita. Melakukan kejahatan secara merajalela. Sehingga dia bermanifestasi dan membunuhnya. Guruku benar. Bocah ini, bagaimana mungkin dia bisa menangani roh pelayan Master Yin yang ini? Jiang Zue, kau cukup memahami Chen Beiming. Bagaimana menurutmu? Aku bisa menjamin bahwa Chen Beiming sama sekali tidak tahu seni bela diri apapun. Belum lagi memanggil Guntur Surgawi. Aku mengenalnya luar dalam. Dia sudah menjadi berandalan sejak kecil. Demi masuk ke lingkaran generasi kedua yang kaya, dia tidak ragu untuk menguras tabungan keluarganya dan bahkan membuat saudara perempuannya putus sekolah demi kerja dan lunasi utangnya. Chen Beiming, bagaimana kau menjelaskan ini? Aku Dewa Langit Beiming yang bermartabat. Apakah aku perlu menjelaskan diriku kepada sekelompok manusia fana belaka seperti kalian? Nona Yun, karena aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan, aku akan pamit. Tunggu. Anak muda, tidak. Tuan Chen. Meskipun barusan kau menyelamatkan nyawa kami sangat berterima kasih. Namun, kekuatan segel guru surgawi adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh semua orang di sini. Bagi manusia biasa sepertimu, membawa benda ini bersamamu tidaklah aman. Bagaimana jika benda itu hilang secara tidak sengaja? Pemimpin Wang berbicara dengan benar. Harta karun adalah milik mereka yang mampu. Chen Beiming, jika kau tahu apa yang baik bagimu, segera serahkan segel Master Surgawi. Jalin koneksi. Chen Beiming, keluarkan itu. Kau tidak bisa mempertahankannya. Apakah kalian semua merasakan hal yang sama? Aku pikir semua orang benar. Segel Master Surgawi sangat kuat. Menyimpannya bersamamu hanya akan membiarkan harta itu berdebu. Paman Han, apa pendapatmu? Adapun aku, sebagai tetuamu, aku sama sekali tidak akan pernah mendambakan ini. Hanya junior saja. Namun aku merasa bahwa segel Master Surgawi ini adalah masalah pelik. Kau sebaiknya tetap menyerahkannya, agar kau tidak mati sia-sia. Selamat Paman Han, karena telah menyelamatkan nyawamu. Kau orang bodoh yang ceroboh. Cara bicaramu bermasalah. Apa maksudmu? Mungkinkah kau masih berniat membunuh kami semua? Tepat sekali. Segel Master Surgawi ada di sini. Masih pepatah yang sama. Mereka yang menginginkannya, datang dan ambillah. Sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan Chen, baru saja menyelamatkan kalian semua. Apakah begini cara kalian membalas budinya? Nona Yon, apa yang kau katakan salah. Kau melihatnya sendiri. Kami memberinya kesempatan, tapi dia sendiri tidak menghargainya. Aku masih tidak percaya. Aku tidak bisa mengalahkan Master Yin yang dari Sakura Huaguo. Tapi aku tidak bisa mengalahkan seorang yang tidak berguna. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tuan Chen. Master Sektul, Tuan Chen. Keluarga Yun dari Jiangbi ku akan melindunginya. Jika ada yang berani menyentuh Tuan Chen, mereka akan menjadi musuh keluarga Yun dari Jiangbi ku. Keluarga Yun ku telah bertokol di Jianbei selama lebih dari 100 tahun. Semuanya. Apakah kalian yakin ingin memulai perang dengan keluarga Yun ku di sini di Jianbei? Pernyataan itu tidak benar. Bukan kami yang ingin memulai perang dengan keluarga Yunmu, melainkan keluarga Yunmu demi 12 juta untuk merebut harta karun tertinggi ini dan mengklaimnya. Keluarga Yunmu tentu saja memperhitungkan segalanya dengan baik. Harta karun itu milik Tuan Chen dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yunku. Chen Beiming, kau hanyalah bidak keluarga Yun. Demi keluarga Yun, menyinggung banyak tokoh kuat. Apakah itu sepadan? Bodoh. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Jika tidak, bibihanmu akan sangat sedih. Jiang Zue, tetua gue, ayo pergi. Abaikan dia. Pergi. Anak muda, barang-barangku tidak semudah itu untuk diambil. Kita lihat saja nanti. Pergi. Kita akan bertemu lagi. Semuanya bubar sekarang. Kalian beberapa orang, bawa orang-orang ini. Syarat mereka keluar dan beri makan anjing. Ya, Mulai sekarang, keluarga Yun bersedia mengikuti jejak Tuan Chen secara eksklusif. Aku. Mengapa? Mereka semua percaya bahwa Tuan Chen mengandalkan harta karun sihir untuk mengalahkan ahli dari Sakura Huaguo. Tapi aku tahu bahwa Tuan Chen bisa membunuh seorang Grandmaster dengan satu jari. Dan itu bukan dengan mengandalkan harta karun sihir. Petir surgawi itu pastilah teknik Tuan Chen sendiri. Tuan Chen sudah ada di hati tetua ini.
seperti seorang abadi. Mulai sekarang keluarga Yunmu akan mengikuti perintahku. Terima kasih Tuan Chen. Mendekatlah padaku. Kakek, bagaimana keadaanmu? Seorang abadi menyentuh mahkotaku, mengikat rambutku dan menganugerahkan umur panjang. Sial. Kakek. Sekarang adalah seorang Grandmaster. Seorang Grandmaster. Terakhir kali keluarga Yun menghasilkan seorang Grandmaster adalah 50 tahun yang lalu. Mungkinkah itu Tuan Chen? Hal sepele, ini hanyalah beberapa pencerahan pemberdayaan instan, tipu muslihat kecil, selama kau mengikutiku, dan bekerja dengan baik di masa depan. Di masa depan, melampaui tingkat Grandmaster, kau bahkan mungkin bisa melihat sekilas. Tuan ini mengatakan yang sebenarnya. Kekayaan dan kekuasaan keluarga Yunmu, bagiku, hanyalah awan yang berlalu. Aku tidak punya waktu luang untuk bercanda dengan manusia fana sepertimu. Di luar tingkat Grandmaster adalah itu, alam dewa yang halus. Aku tidak pernah menyangka Tuan Chen memiliki metode yang begitu mengerikan. Sial. Mulai sekarang, kau harus Tuan Chen lebih dekat dengan. Kakek, apa yang kakek katakan? Tuan Chen tidak peduli pada kekayaan keluarga Yun. Tuan Chen tidak peduli pada kekuasaan dan pengaruh keluarga Yun. Katakan padaku, apa yang dia sukai dari keluarga Yun? Aku. Bagaimana itu mungkin? Jangan lupa, Tuan Chen mencoba menyelamatkanmu. Baru setelah itulah aku menjalin hubungan dengan keluarga Yun. Halo, kopi Anda. Kak, Sebenarnya berapa banyak pekerjaan paruh waktu yang kau miliki? Mengapa kau berpakaian seperti ini lagi? apakah keluarga masih punya utang di luar? Lagi pula, apa salahnya aku berpakaian seperti ini? Bukankah ini cukup bagus? Sebenarnya aku cukup menyukainya. Bukankah aku baru saja memberimu uang? Pergilah, dan berhentilah dari pekerjaanmu. Mulai sekarang kakakmu akan menafkahimu. Itu adalah uang keluarga Yun. Aku tidak berani menyentuhnya. Bagaimana jika mereka datang untuk memintanya kembali? Itu adalah uang yang kakakmu hasilkan melalui kemampuanku sendiri. Meski kau beri mereka keberanian 100 kali lipat, mereka tidak akan berani datang dan memintanya. Kakak sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sepertinya dia telah mengembangkan sebuah aura tambahan yang tak terlukiskan. Di mana kopi yang kupesan? Datang-datang. Aku akan pergi sibuk dulu. Kesan yang kutinggalkan pada adikku sebelumnya terlalu buruk. Di dalam hati, aku seharusnya masih menjadi bajingan yang tidak bergunakan. Tetapi kakak akan mengubah pikiranmu cepat atau lambat. Tuan Muda Lu, kopi Anda. Jenli. Ini. Letakkan ini. Ini untukmu. Jenli. Menikahlah denganku. Gadis muda yang cantik. Sayang sekali. Bertemu dengan Lu Husi, tuan muda playboy ini. Aku minta maaf. Kita tidak cocok. Maafkan aku. Jenli. Kau harus mempertimbangkan ini baik-baik. Aku adalah pewaris Real Estate Korporasi Lo. Aku tidak pernah memperlakukan wanita seperti ini sebelumnya. Sudah berapa kali aku datang ke sini, dan kau belum memberiku muka. Sekalipun, aku beritahu kau, bahkan manajer toko ini harus menunjukkan rasa hormat padaku. Apakah menurutmu perilakumu masuk akal? Tuan Muda Lu, Anda hanyalah pelanggan saya. Bagaimana mungkin ada pembicaraan di antara kita tentang apakah kita cocok atau tidak? Jenli, bukankah kau hanya mencari uang? Aku sudah menyelidikimu. Keluargamu tinggal di kampung kota di selatan kota. Keluargamu miskin. Hanya ibumu yang ada di rumah sebagai buruh. Benar, kau juga punya saudara laki-laki yang tidak berguna, yang suka berpura-pura kaya dan menghambur-hamburkan uang. Jenli, selama kau mengikutiku, aku jamin keluargamu akan memiliki kekayaan dan kemuliaan yang tak ada habisnya.
Bagaimana? Tidak baik. Aku tidak kekurangan uang sekarang. Baiklah. Lihatlah. Kau, Bos? Bos? Tuan Muda Lu, apa yang bisa Tuan Muda Lu instruksikan? Lihatlah. Wanita di tokomu ini. Kau memercikkan air ke sekujur tubuhku. bos, Jenli, cepatlah minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Lewati permintaan maafnya. Itu akan tampak sangat tidak tulus. Aku ingin dia. Maaf. Bagaimana kau menangani berbagai hal? Bagaimana kau bisa begitu buta? Beraninya kau memercikkan air pada Tuan Muda Lu. bukan aku. Itu dia sendiri. Kau diamlah. Tuan Muda Lu bilang kau memercikannya. Maka kau memang memercikannya. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Cepat bersihkan Tuan Muda Lu. Aku tidak melakukannya. Kenapa aku harus minta maaf? Bos, jangan sampai kau lupa. Tempat ini dilindungi oleh Tuan Siang. Kau percaya tidak hanya dengan satu telepon dariku, aku bisa membuat kedai kopimu bangkrut. Tuan Muda Lu tolong redakan amarah Anda. Jenli, aku memerintahkanmu. Segera bersihkan Tuan Muda Lu. Dan minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Jika tidak gaji bulan ini, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Aku tahu kau sedang butuh uang sekarang. Pikirkan baik-baik untuk dirimu sendiri. Masih pura-pura sok mulia. Biar ku beritahu kau, jangan melunjak. Cepat ke sini. Ingat gunakan tangan kecilmu. Dengan lembut dan pelan, untuk membersihkanku. Mesum. Aku berhenti. Apa katamu? Apa kau sedang menantang langit? Bocah, apa kau ingin pasang badan? Meniru orang jadi pahlawan kesiangan? Selamatkan si cantik. Bukan. Kau harus berkaca pada dirimu sendiri. Apakah kau cukup memenuhi syarat? The film was translated Lepaskan. and narrated by M Media. Siapa aku? Aku adalah kakaknya. Jika kau ingin menggoda adikku, kau perlu melihat apakah kau memiliki kualifikasi untuk itu. Tuan Muda Lu. Brengsek. Brengsek ini. Kurasa kau tidak takut mati ya? Apa kau tidak takut mati? Kau tahu siapa aku? Aku Luhu dari real estate perusahaan Lu. Jika aku ingin menghancurkanmu, itu hanya butuh waktu beberapa menit. Jadi kau adalah saudara laki-laki Chenli, yang suka berpura-pura menjadi tuan muda kaya. Kau sudah begitu terbiasa berpura-pura menjadi tuan muda kaya, sampai kau benar-benar kira diri anak orang kaya sekarang. Biar ku beritahu kau, orang kaya generasi kedua itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Seseorang seperti tuan muda Lu kami. Dia adalah tuan muda kaya di antara para tuan muda kaya. Kau yang berasal dari latar belakang rendah, tidak berguna. Apa kau sanggup memprovokasinya? Kenyataan bahwa aku menyukai adikmu. Itu adalah bagi adikmu kehormatan terbesar. Dia tidak lebih dari seorang gadis yang keluar dari daerah Kumun. Seorang pelayan, hanya seorang jalan. Mendapat kehormatan dariku. Itu adalah keberuntungan besarnya. Aku memberitahumu. Keluarga Chen Ku miskin. Latar belakang kami tidak baik. Tapi sekarang aku di sini. Di masa depan keluarga Chen Ku akan menjadi seluruh Jianbei, bahkan klan terkuat terbesar di Huaguo. Adikku akan menjadi putri Huaguo. Pergilah. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Demi adikku, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Berhenti di situ. Beraninya kau memukul Kuluhu. Seseorang kemari. Kak, Bocah, bukankah kau cukup jago berkelahi? Coba pukul aku lagi. Lulu, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku beritahu kau, sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Apa kau punya ini? Tunjukkan.
Bocah, dalam masyarakat ini, memiliki kekuasaan dan uang, memiliki pengaruh. Itulah yang disebut hukum. Kak, bagaimana jika mereka punya senjata? Aku menyarankanmu untuk tidak mengarahkan benda itu padaku. Aku takut tembakan nyasar mungkin meletus nanti. Secara tidak sengaja melukai kalian semua. Bos, lihat bocah ini. Bukankah dia bodoh? Aku menodongkan pistol ke arahnya. Dan dia bilang pistol itu mungkin bisa melukai kita. Mungkinkah pelurunya bisa berbelok? Bocah, bukankah kau sangat suka memanjakan adikmu? Sekarang aku tidak hanya akan menodongkan pistol padamu, tapi juga akan menodongkan pistol pada adikmu. Bos, pistol mana yang kau bicarakan? Apakah pistol yang di atas ini? Atau pistol yang di bawah? Kau tidak tahu malu. Kau mencari mati. Teknik pengendalian jiwa. Ini. Pria gila ini bukan aku yang menodongkan pistol ke arahnya. Jangan arahkan padaku. Bos, aku juga tidak ingin menodongkan pistol padamu. Tapi aku tidak bisa mengendalikan ini. Ini. Pistolku. Kenapa? Juga mengarahkan. Aku. Apa yang sedang terjadi? Bocah, apa kau melakukan trik? Apa kau menggunakan semacam mantra iblis? Kak, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Mungkin kau mengendalikan situasinya. Tetapi aku mengendalikan hidup dan mati. Bocah, sekarang ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Kau tidak bisa membunuhku. Sekarang kau tahu ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Mengapa kau tidak mengatakannya tadi? Selain itu, aku tidak menodongkan pistol padamu. Hidup dan matimu, apa hubungannya denganku? Ini. Biar kulihat siapa yang berani membuat masalah di sini. Tuan Siang, tolong. Tuan Siang, Tuan. Anda sudah sampai. Tuan Mudalu. Begitu aku melihat ada yang tidak beres, aku segera memanggil Tuan Siang. Akulah yang mengundang Tuan Siang ke sini. Apa yang terjadi di sini? Mengapa anak buahmu menodongkan pistol ke arahmu? Tuan Siang, ini semua tipu muslihat bocah ini. Lihat tanganku. Begitu aku menoleh, anak buahku menodongkan pistol ke arahku. Bocah, Tuan Siang sudah ada di sini sekarang. Jika kau punya nyali, suruh mereka menurunkan pistolnya. Hentikan trik kotormu itu. Mari kita lakukan secara adil. Bertarung. Baiklah. Apa yang kau inginkan? Bocah, apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin kau berlutut dan menyanyikan lagu tempur untukku. Cukup. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Siang. Lenganmu. Beberapa hari yang lalu, aku menyinggung seorang tokoh besar. Dan seseorang memotongnya. Tokoh besar macam apa? Bagaimana? Siapa yang sebenarnya bisa melakukan ini pada lengan Tuan Siang? Tokoh besar macam apa? Yang bahkan membuat tetua Yor dari Jiangbei harus berlutut dan memohon padanya untuk menangani masalah. Menurutmu tokoh besar macam apa dia? Kakak, tangan Tuan Siang. Tidak kau patahkan kan? Pintar. Tuan muda dari keluarga mana dia? Dia bukan tuan muda sialan. Dia hanyalah saudara dari gadis pekerja di sini. Dia menghabiskan sepanjang hari di sini berpura-pura menjadi pemuda kaya. Generasi kedua orang kaya. Bocah inilah orangnya. Tidak hanya dia memukulku. Dia juga membuat masalah di wilayahmu. Benar sekali Tuan Siang. Semua orang tahu bahwa dalam radius beberapa kilometer, ini semua adalah wilayahmu. Bocah ini hanya berpikir, dia sudah hidup terlalu lama. Dan datang ke sini untuk mencari mati. Bocah. Memukul anak buahku adalah satu hal. Aku sudah di sini begitu lama. Tapi kau bahkan tidak mau berdiri. Kau benar-benar tidak menganggapku serius ya? Siapa kau? Sehingga aku harus menganggapmu serius. Bocah. Memukulku adalah satu hal. Tapi kau bahkan berani berbicara kepada Tuan Siang seperti itu. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau menangani ini nanti. Ada jalan ke surga, tapi kau memilih untuk tidak mengambilnya. Dan kau menerobos masuk ke pintu neraka padahal tidak ada. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana Tuan Siang menanganimu. Bocah bagus. Anggap dirimu beruntung hari ini. Saat aku meninggalkan rumah, peramal berkata, hari ini tidak cocok untuk melihat pertumpahan darah. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Dan aku akan melepaskanmu.
aku juga akan memberimu kesempatan. Dengar, aku akan menghitung sampai 3. Kau berlutut dan memohon ampun, dan aku akan menyelamatkanmu dari pertumpahan darah. Sialan, Tuan Siang masih di sini. Tapi kau berani bersikap sombong. Tuan Siang. Bunuh dia, bocah. Di sebidang tanah kecil ini, akulah rajanya. Selama bertahun-tahun ini, kaulah orang pertama yang berani menantangku. 2. Hari ini aku akan memberitahumu bagaimana cara menulis kata mati. 1. Sakit. Lepaskan. Kalau tidak aku akan. Jika tidak apa, sudah kukatakan padamu bahwa hari ini, kau ditakdirkan untuk malapetaka pertumpahan darah. Bocah. Cepat lepaskan Tuan Siang. Hati-hati Tuan Siang, bisa memecahkan kepalamu. Tuan Siang, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa kalian masih berdiri di sana dengan terpaku? Mengapa kalian terpaku? Tuan Siang telah dipukul. Cepat serang. Diam. Tuan Chen, Kau berani menyebut dirimu master di depanku. saya tidak akan berani. Anda adalah tuannya. Anda adalah Tuan Chen. Anda bisa memanggil saya saja. The film Xiao was Xiang tidak translated apa-apa. and Xiao Xiang, narrated Tuan by Siang, M-Media. dia hanyalah seorang pria tidak berguna tanpa uang dan tanpa kekuasaan. Mengapa kamu takut padanya? Kamu diam. Tanganku, Tuan Chen lah yang memotongnya. Apa menurutmu aku akan salah mengenalinya sebagai orang lain? Dan kamu, siapa yang menyuruhmu memanggilku ke sini? Tidakkah kamu memeriksa almanam sebelum pergi? Benar-benar nasib buruk. Apakah kau ingat baru saja? Kau sepertinya ingin memberitahuku bahwa kau akan mengajariku cara menulis kata mati. Apakah kau lupa? Bukankah sudah kukatakan terakhir kali bahwa jika kau berani memprovokasiku lagi, itu tidak hanya akan memotong tangan. Semudah itu. Tuan Chen, aku tidak tahu bahwa mereka telah menyinggung Anda. Jika aku tahu mereka menyinggung Anda, bahkan jika Anda meminjamkanku 800 nyali, apakah aku akan berani datang ke sini? Tuan Chen, dalam situasi ini, Anda, tolong biarkan saja Xiao Xiang pergi seperti kentut. Baiklah, Jika kalian semua hanya memprovokasiku, aku akan membiarkannya. Mengingat bahwa kalian adalah hanya sekelompok orang biasa. Aku tidak akan repot-repot berdebat dengan kalian. Tetapi kalian benar-benar berani memprovokasi adik perempuanku. Apakah kalian bosan hidup? Tuan Chen ampuni kami. Tuan Chen ampuni kami. Kak, bagaimana kalau kita lupakan saja? Tolong ampuni nyawa mereka. Lihat bagaimana aku menangani masalah ini dengan kalian. Patahkan kedua kaki mereka. Mulai sekarang, ingat. Dia adalah adik perempuan Chen Beiming. Saat kalian melihat adik perempuanku, tunjukkan rasa hormat. Jika tidak, nasib kalian akan menjadi seperti ini. Cepat dan berterima kasihlah pada Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Dengarkan semuanya. Mulai sekarang nona muda ini adalah matriark agung dari perkumpulan Longhu kami. Matriark agungku sendiri. Siapapun yang memprovokasi matriark agungku, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu nanti. Tuan Chen, kursi di atas sana itu dikhususkan untuk pemimpin tertinggi. Itu disiapkan. Duduk di kursi itu menandakan bahwa dia adalah pemimpin dari 36 wilayah di provinsi tersebut. Apel. Sejak aku meninggalkan keluarga Yun, apakah keluarga Yun tidak bisa lagi menghasilkan orang yang layak? Mereka mengirim seorang bocah yang bahkan belum tumbuh rambutnya dengan sempurna untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Dragon Head. Pengkhianat, tak kenal pemimpin Wang. Sudah beri kau berapa uang untuk menyuapmu? Guru, aku rasa keluarga Yun telah benar-benar menyerah pada kompetisi besar Dragon Head. Mengirim sampah semacam ini. Kendalikan anakmu. Jika tidak, nanti aku akan merobek mulutnya. Jangan hanya mengandalkan kata-kata. Jika kau memiliki kemampuan, mari kita bertemu di panggung nanti. Dan lihat siapa yang benar-benar mampu. Bocah, aku pasti akan memukulmu sampai mati nanti. Jika kamu tidak takut mati, kemarilah. Chen Beiming, kau seharusnya tidak datang ke acara semacam ini. Karena kau sudah di sini. Tonton saja keseruannya. Jika kau benar-benar naik ke panggung untuk bertanding, aku takut kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri. Ketuahan, kembalilah dan jaga baik-baik.
putri Anda. Benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan bergantung pada langit. Kompetisi besar Dragon Head resmi dimulai. Taimang penerus Muay Thai. Aku, Taimang, mewakili pemimpin Changnan, mengundang semua tuang untuk menjemput ajal kalian. Taimang ini adalah penerus Muay Thai. Dia meraih ketenaran di Asia Tenggara. Selama lebih dari 10 tahun, dia dikenal sebagai Buddha berwajah 8. Begitu ingin mati. Aku berjanji pada adik perempuanku. Aku akan kembali untuk makan malam. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kompetisi besar Dragon Head yang hanya terjadi 10 tahun sekali adalah waktu untuk menunjukkan prestasi yang besar. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang lain mencuri kesempatan ini? Izinkan tetua ini untuk mengambil langkah pertama. Kami menghargai upayamu Master Sektu Wu. Aku sudah menyiapkan perjamuan kemenangan. Aku berharap Master Sektu Wu menang besar pulang selamat. Kita akan meminum anggur perayaan dengan sepuas hati. Orang tua, kamu tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu benar-benar berniat untuk naik ke sana, kamu tidak akan meminum anggur perayaan, melainkan perjamuan eksekusi. Beraninya kau mengutuk guruku. Ini murid. Biarkan guru mengalahkan orang ini di atas panggung. Kalahkan dia. Biarkan bocah ini ketakutan setengah mati. Duduklah. Anak muda, aku seniman bela diri berenergi besar. Apakah kau ingin mengakhiri hidupmu sendiri? Atau dipukuli olehku sampai kau ketakutan setengah mati? Berhenti bicara omong kosong. Kemarilah. Apakah kau sedang menggelitiku? Aku tidak menyangka, kau juga seorang praktisi pencapaian energi dalam yang besar. Tinju kawat besi Master Sekte Wu telah dikuasai hingga sempurna. Di Jingbe, mereka yang bisa mengalahkan Master Sekte Wu juga sangat sedikit. Aku tidak pernah menyangka dia sebenarnya tidak akan mampu mengalahkan orang ini. Hanya dua pemuda yang saling mematuk satu sama lain. Apa yang dipahami oleh orang luar sepertimu? Taimang ini sudah menjadi seorang seniman bela diri energi internal puncak. Master Sektu sudah tamat. Mustahil, guruku tidak akan kalah. The film was translated and narrated by M Media. Guru, begitu kau melangkah ke atas panggung hidup dan mati tidak lagi relevan. Apakah kau mencari mati? Guru akan dipukuli sampai mati. Dan kau masih bertingkah seperti pengecut. Keangkuhanmu tadi. Kemana perginya semua itu? Apa yang kau tahu? Dendam pria sejati tak pernah terlambat. Akan ada harinya. Saat aku sendiri yang akan membunuhmu. Dengan bakatmu, kecuali orang di atas panggung itu mati karena usia tua. Jika tidak dalam seumur hidup ini kamu tidak akan pernah terpikir untuk mengalahkannya. Yang kau lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata dingin. Jika kau bisa melakukannya kau saja yang naik. Guru, sudah kukatakan padamu bahwa naik ke sana berarti mencari mati. Orang-orang harus mendengarkan nasihat. seni bela diri Hua Gua milikmu benar-benar sampah. Para seniman bela diri Hua Gua milikmu bahkan lebih sampah lagi. Anak muda, sebaiknya kau duduk di sini dengan tenang. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki sedikit kekuatan, maka kau tak terkalahkan di bawah langit. Urusan para seniman bela diri tidak bisa kau pahami. Berhenti membuang-buang waktu. Aku masih menunggu untuk pulang dan makan. Kau sedang main-main. Duel hidup dan mati antara seniman bela diri. Apa kau pikir ini anak-anak? Bermain rumah-rumahan. Dengan sikapmu, membiarkan putriku memutuskan pertunangan denganmu saat itu adalah keputusan yang tepat. Aku percaya. Selamat Wan Chan turun tangan. Orang ini pasti tidak akan menjadi tandingannya. Buta itu, kau membawa Chan Beiming ini, orang biasa, untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar pemimpin. Aku mengagumi keberanianmu, tapi penilaianmu terlalu buruk. 50 juta. Siapa yang bisa membunuh bocah ini untukku? 50 juta itu akan menjadi milik mereka. Sekelompok pengecut.
Sekelompok junior tanpa nama. Sepertinya orang tua ini harus melakukannya sendiri. Puncak energi dalam. Menarik. Namun, meskipun kita berdua berada di puncak energi dalam, kau sudah tua. Dan vitalitasmu tidak mencukupi. Kau bukan tandinganku. Turunlah. Anak muda. Kau boleh meremehkanku. Tapi kau tidak boleh meremehkan seni bela diri Huaguku. Sama sekali tidak boleh. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tinju keluarga Gu. Membakar darah sejati. Tetua, hari ini akan naik. Kerana Grandmaster. Aku tidak pernah menyangka, dalam hidupku, benar-benar menyaksikan penatua gue. Memiliki teknik ini, orang yang bisa memiliki otoritas keluarga gue. Penatua gue benar-benar layak menyandang reputasinya sebagai anggota keluarga seni bela diri kuno. Ini tidak saja yang kamu katakan. Itu hanyalah sebuah teknik rahasia sampah. Kau benar-benar berani mengatakan bahwa teknik abadi keluarga gue adalah sampah. Itu benar-benar konyol. Kau hanya seorang rakyat jelata. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritik sembarangan teknik abadi keluarga gue? Dengan membakar darah esensinya sendiri, dia meningkatkan kultivasinya untuk sementara. Ke tingkat Grandmaster, itu tidak lebih dari sebuah metode untuk menguras potensi. Jika bukan karena ini, mengingat bakatnya, dia pasti sudah berkultivasi ke tingkat Grandmaster sejak lama. Jika ini bukan sampah, lalu apa? Ini hanyalah keberanian dari orang yang bodoh. Aku bertanya padamu, apakah kau tahu esensi sejati dari seorang seniman bela diri? Jika pemimpin Han tahu bahwa Tuan Chan bisa membunuh seorang Grandmaster dengan satu jari, mungkin dia tidak akan berbicara seperti ini. Lihat, apakah kau masih berani mengatakan bahwa seniman bela diri dan seni bela diri Huagu adalah sampah? Penatua Gu benar-benar layak disebut sebagai ahli nomor 1 di 36 wilayah provinsi utara. Apakah kau melihat itu? Apakah kau sadar sekarang seberapa banyak kerugianmu? Lewatkan kesempatan jadikan tetua Gu guru. Seberapa besar kerugianmu? Tolong ampuni nyawa saya Grandmaster. Aku seharusnya tidak memprovokasi seni bela diri dan seniman bela diri Huaguo. Dia tidak salah. Lintian Grandmaster luar negeri. Seni bela diri Huaguo memang sampah. Seniman bela diri Huaguo bahkan lebih sampah lagi. Kau benar-benar berani memprovokasi secara terang-terangan seorang Grandmaster Huaguo. Lintian bahasa orang Grandmaster luar negeri menyapa semuanya. Sampah. Tahukah kamu, saat aku berada di alam abadi, apa yang paling aku benci adalah orang-orang yang terbang berkeliaran di depanku. Terbang dengan mengendalikan ki. Kau adalah Di ranah Great Grandmaster, ketuahan. Apa itu ranah Great Grandmaster? Proyeksi eksternal ki adalah tanda dari ranah Grandmaster. Ketika proyeksi eksternal ki mencapai tingkat tertentu, seseorang bisa menjadi seperti dia, terbang dengan mengendalikan ki. Ini adalah Film was ranah Great translated Grandmaster. and Ranah Great narrated by Grandmaster M-Media. memiliki kekuatan naga dan gajah. Selama ratusan tahun di Huaguo kita, mereka yang bisa mencapai ranah Grandmaster jumlahnya kurang dari 5 orang. Dan setiap orang dari mereka mampu menstabilkan fondasi Huaguo. Aku Lin punya 2 alasan datang ke sini hari ini. Hal pertama, provinsi utara ini, dari 36 kota utara ini, adalah milikku dan tidak ada yang lain. Hal kedua, adik laki-lakiku Grandmaster Lin Bao beberapa hari yang lalu dibunuh di sini di Huaguo. Aku tahu pembunuhnya ada di antara kalian. Siapa itu? Naiklah dan terima kematianmu. Lin Bao. Mengapa nama itu terdengar sangat akrab? Seseorang benar-benar berhasil membunuh seorang Grandmaster. Mungkinkah Huaguo kita memiliki monster hebat tepat di sini di antara kita? Dia sedang mencari orang yang bisa membunuh seorang Grandmaster. Mengapa kau berdiri? Orang yang bisa membunuh seorang Grandmaster tidak lain adalah Tuan Chan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang tak berguna itu bisa bunuh Grandmaster. Untuk apa kau naik? Apakah kau cari mati? Kau bocah. Kursi itu tidak disiapkan untukmu. Kau tidak boleh duduk di sana. Chen Bingming. Apakah kau berniat dengan tubuh fana untuk berdiri bahu-membahu dengan seorang martial Grandmaster generasi ini? Kursi ini tidak ada bedanya dengan yang di bawah. Terlalu keras untuk bagian belakang. Lain kali ganti dengan yang lebih empuk. Kau bocah, apakah kau mendengarku? Aku sedang berbicara padamu. Aku sedang mencari orang yang mampu membunuh seorang Grandmaster. Kau hanyalah orang biasa. Aku seorang Great Grandmaster. Tidak sudi membunuhmu. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Dan turunlah. Chen Bingming. Kursi itu bukan untuk kau duduki. Segera turun. Aku memberitahumu. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Turunlah. Turun. Bagaimana kamu tahu bukan aku yang membunuh sang Grandmaster?
Atau bahwa aku tidak bisa duduk di singgasana kompetisi hari ini. Kalian semua yang hadir di sini hanyalah semut. Memberiku instruksi. Apakah kamu layak? Orang yang membunuh adik laki-lakiku, cepatlah turun untuk menghadapi kematian. Dia bisa terbang. Dia bisa terbang. Dia juga bisa terbang dengan mengendalikan ki. Mungkinkah dia juga seorang Great Grandmaster? Aku ingat sekarang, Lin Bao, itu adalah bunuh orang tak berguna. Chen Bingming, membunuh orang tidak berguna itu, yang saat itu di keluarga Yun. Lin Bao tentu saja bukan orang yang tidak berguna. Dia adalah seorang dari luar negeri, Grandmaster sejati. Jadi bagaimana jika dia bisa membunuh seorang Grandmaster? Aku percaya, Chen Bingming ini sama sekali bukan tandingan orang ini. Tunggu saja dan lihat dia mati di sini di tempat. Pembunuh Grandmaster Lin Bao, Chen Bingming, aku salah menilaimu. Kau juga seorang Great Grandmaster. Untuk menunjukkan kecemerlangan yang begitu tajam, aku rasa kau juga seorang kultivator pedang bukan? Untuk membunuhmu, mengapa aku harus menggunakan pedang? Apa maksudmu? Terlebih lagi, pedangmu adalah pedangku. Ketuahan, hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu teknik pengendalian pedang yang sebenarnya. Teknik pengendalian pedang. Teknik pengendalian pedang. Di mana pedangmu? Tak punya pedang bicara teknik pedang. Lihat, tangannya. Pedang datanglah. Pergi. Grandmaster generasi ini adalah sosok yang kita jarang temui dan tidak bisa dikali. Hilang begitu saja. Sesederhana itu. Dia baru saja membunuh seorang Great Grandmaster. Mungkinkah dia berada di atas ranah Grandmaster? Apa yang ada di atas ranah Grandmaster? Ranah dewa yang melampaui dunia fana. Fuego hanya memiliki satu aliran dewa yang seharusnya sudah berusia 100 tahun. Dia adalah dewa pelindung Fuego. Tetua Gu, aku sekarang memberitahumu bahwa kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi guruku. Apakah kau tunduk? Aku tunduk. Aku katakan bahwa teknik rahasia keluarga Gu milikmu adalah sampah. Apakah kau tunduk? Dibandingkan dengan teknik abeli milikmu, itu adalah sampah. Milikku adalah sampah. Ketuahan, aku katakan putrimu tidak layak untukku. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatuku. Apakah kau The tunduk? film was Bagus, translated aku tunduk. and Cepat. narrated Hari by ini, M. 36 kota di Provinsi Utara harus menganggap Tuan Chen sebagai yang tertinggi. Sekarang, siapa di antara kalian yang masih belum tunduk? Tuan Chen, Tuan Chen, hari ini, aku keluarga Yun dari Jingbei, mengundang secara luas keluarga-keluarga kaya di Provinsi Utara untuk menyelenggarakan perjamuan kepala naga, untuk memberi selamat kepada Tuan Chen, karena telah mencapai puncak tertinggi di Provinsi Utara. Tuan Chen adalah pemimpin utama dari 36 kota di Provinsi Utara. Perjamuan agung ini seharusnya diselenggarakan bersama oleh kita semua para pemimpin. Diselenggarakan bersama. Ya. Benar. Tuan Chen, bagaimana denganmu? Paham. Chen Li, kakakmu bilang dia akan mentraktir kita makan. Mengapa kita datang ke tempat ini? Ibu, aku juga tidak tahu. Kakak menyuruh kita menunggu di sini. Kakak ada di sini. Beiming, kamu bilang kamu akan mentraktir kami berdua ibu dan anak makan. Mengapa kamu malah lari ke tempat ini? Ibu, ini adalah tempat di mana aku mentraktirmu makan hari ini. Tidak. Ini adalah hotel paling mewah di seluruh Provinsi Utara. Itu pasti sangat mahal. Ayo pergi. Mari kita pindah lokasi. Ibu, mari makan di sini saja. Kakak, ibu ada benarnya. Meskipun kau kaya sekarang, kau tidak boleh menghambur-hamburkan uang sembarangan. Kau harus menabung uangmu untuk menikahi seorang istri kan. Selain itu, kita bertiga bisa mencari saja sebuah restoran kecil yang kotor untuk makan. Jangan khawatir. Hari ini aku tidak membayar. Orang lain yang mentraktir. Ada orang lain yang mentraktir. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mendeskripsikan perilaku menumpang makan dengan begitu elegan dan halus. Siapa yang tidak tahu hari ini? Ini adalah perjamuan kepala naga yang dihadiri oleh seluruh 36 kepala dari Provinsi Utara yang diselenggarakan untuk kepala tertinggi mereka. Jangan katakan padaku, kau ingin mengaku bahwa kau adalah kepala tertinggi mereka. Siapa mereka? Hanya beberapa lalat. Abaikan dia. Mereka bilang perjamuan ini diadakan untuk seseorang pemimpin tertinggi. Jika kita datang ke sini untuk menumpang makan, bukankah itu akan berakibat buruk? Ibu, perjamuan ini diadakan untukku. Nanti kau dan Chen Li bisa dengan bebas makan sepuasnya tanpa khawatir. Sombong sekali. Kamu hanyalah seorang gigolo mobil mewah ini.
Nona Yun pasti meminjamkannya padamu kan? Biar ku beritahu. Nona Yun hanya mempermainkanmu. Begitu dia bosan denganmu, kamu akan menjadi seperti sampah yang dibuang. Nah, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu mengandalkan seorang wanita demi uang? Aku peringatkan kamu, seorang putra dari keluarga Chan kita, sama sekali tidak diizinkan untuk bergantung pada dukungan orang lain. Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Keluarga Yun hanyalah bawahanku. Kupikir kau akan membual setinggi langit. Bukankah ini Chen Li? Dulu demi 1 juta. Kau siap menjual dirimu padaku. Ada apa? Hari ini, apakah kau berencana lagi di perjamuan kepala naga? Untuk menggoda pelindung kaya? Tapi biar ku beritahu kau, berdasarkan penampilanmu saja, para kepala dari berbagai provinsi, bahkan tidak akan melirikmu. Apa kau ini? Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada saudaraku. Aku memberitahumu, meski pemimpin 36 kota datang ke sini, mereka tidak akan berani berbicara kepadanya seperti itu. Kamu berani memukulku. Baik, kamu masih ingin menumpang makan di sini. Berhayal. Keamanan. Kami adalah putri dari kepalahan, tamu undangan, sedangkan kelompok ini berpakaian seperti pengemis. Kupikir mereka hanya datang untuk menumpang makan. Cepat dan usir mereka keluar. Permisi, mereka yang berpakaian tidak pantas, tidak akan dilayani di sini. Nah, mungkin kita sebaiknya pergi saja. Jika tidak, kamu akan mengotori lantai ini. Orang kelas bawah tetaplah orang kelas bawah. Mereka bahkan tidak punya sehelai pakaian pun yang layak. Dasar brengsek. Kamu benar-benar berani memukulku. Apakah kau percaya bahwa dalam 10 detik, hanya 10 detik, aku bisa mengusir kalian semua? Bibi, mengapa Bibi The ada film di was sini? translated Jingzu, and masalah antara narrated kamu by dan Beiming. Emilia. Aku sudah mengetahuinya. Sekarang, kamu adalah putri dari pemimpin Haidong, sosok yang tinggi dan berkuasa. Beiming kami tidak layak untukmu. Bahkan jika kamu memutuskan pertunangan dengan Beiming, Bibi tidak akan menyalahkanmu di dalam hati. Aku meremehkannya. Itu bukan karena aku tiba-tiba mengetahui bahwa ayahku adalah kepala Haidong, melainkan karena si Chen Beiming ini benar-benar terlalu mengecewakan. Bibi tahu semua ini. Dulu, Beiming memang melakukan kesalahan. Namun, dia sudah berbeda sekarang. Dia sudah banyak berubah. Berikan dia satu kesempatan saja. Ibu, aku tidak butuh dia memberiku kesempatan. Han Jiangsu, sepertinya ayahmu belum memberitahumu. Apakah kau tahu bahwa bahkan dia harus membungkuk dan merendah di hadapanku? Ayahku hanya akan menyuruhku untuk menjauh darimu. Bibi, apakah Bibi lihat? Apakah dia sudah berubah? Dulu dia hanya berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Dan sekarang, dia masih berani untuk membicarakan omong kosong yang sombong seperti itu. Seekor makan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Beiming, cepat minta maaf kepada Jingzu. Sudahlah Bibi, bukankah Bibi di sini untuk menghadiri perjamuan kepala naga? Aku akan mengantar Bibi masuk. Kalau begitu kami akan merepotkanmu Jingzu. Terima kasih kakak Jiangsu. Kau masuk juga. Pada akhirnya, bukankah kau harus mengandalkan Jiang Zue kami untuk masuk ke dalam tanpa tahu malu? Dasar kata. Jangan pernah bermimpi untuk memakan daging angsa. Junlong, ayo pergi. Sekelompok badut. Han Jiangsu, ketika kau mengetahui bahwa aku adalah pemimpin utama 36 kota, aku ingin tahu apa yang akan kau pikirkan. Perjamuan kepala naga. Kepala Nagawang, ku dengar Anda memperoleh beberapa puluh hektar tanah di Jiangbe juga. Itu adalah langkah yang besar. Hanya hal berskala kecil. Bukankah Anda akan memiliki beberapa perusahaan yang segera melantai di bursa? Selamat sebelumnya. Selamat. Jiangsu, mengapa aku merasa bahwa dalam suasana seperti hari ini, aku hampir tidak berani berbicara? Lihatlah orang-orang besar ini. Bisnis ayahku dibandingkan dengan milik mereka sama sekali tidak ada apa-apanya. Nanti, kita akan pergi ke sudut saja dan menonton. Ini adalah seluruh provinsi utara, 36 kepala daerah, untuk kepala naga umum, menyelenggarakan perjamuan kepala naga. Untung saja ayahku adalah kepala Haidong. Jika tidak, kita tidak akan memenuhi syarat dalam seumur hidup ini, untuk duduk sejajar dengan mereka. Beiming, maka di masa depan,
Kamu harus menjadikan tokoh-tokoh penting ini sebagai panutanmu. Baiklah, Ibu. Aku tahu. Putramu yang tidak berguna itu, lupakan satu masa kehidupan. Bahkan jika kamu memberinya 10 masa kehidupan, dia bahkan tidak akan bisa menandingi kuku kaki para pemimpin ini. Xuanfi, jangan tidak sopan kepada bibi. Jingzu, kursi itu, apakah itu disiapkan untuk 36 wilayah Provinsi Utara? Jenderal Kepala Naga, tepat sekali. Kursi ini melambangkan seluruh Provinsi Utara, mencakup 18 juta kilometer persegi posisi tertinggi. Hanya orang yang berdiri di atas 10.000 orang yang boleh duduk di sana. Aku pernah duduk di kursi ini sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Sebenarnya agak tidak nyaman. Kakak, apakah kau sudah bosan hidup? Tidakkah kau menyadari bahwa para pemimpin di sini semuanya menghormati pemimpin tertinggi? Jika mereka tahu tentangmu, mereka akan memukulmu sampai mati. Jangan khawatir. Mereka tidak akan memukulku sampai mati. Aku kenal ketua tertinggi ini. Dia memiliki temperamen yang sangat baik. Kamu seolah kamu dan kepala tertinggi ini. Jingzu, apakah ayahmu pernah memberitahumu orang seperti apa pemimpin tertinggi ini? Dikatakan bahwa kepala tertinggi ini sangat ahli bela diri. Itulah sebabnya dia dihormati oleh semua bos besar. Terlebih lagi, kepala tertinggi ini masih sangat muda. Kira-kira seumuran denganku. Jingzu, kamu adalah putri dari pemimpin Haidong. Jika membicarakannya, kamu mungkin nyaris layak untuk pemimpin tertinggi ini. Jika kamu bersatu dengan pemimpin tertinggi ini dan menjadi istri pemimpin tertinggi, bukankah kamu kemudian akan berdiri di puncak seluruh Provinsi Utara? Itu belum tentu benar. Ayahku juga berkata bahwa mengingat kekuatan kepala tertinggi ini, posisi kepala naga di provinsi ini berada di bawahnya. Nah, sosok seperti orang-orang hebat ini di masa depan, seumur hidup, sulit mengejar. Ayahmu telah tiba. Penatua Yun Sang kepala naga Jiangbei juga telah tiba. Kepala Han. Karena semua pemimpin telah tiba, perjamuan kepala naga resmi dimulai. Sekarang sambutlah Provinsi Utara kita. Jenderal Kepala Naga dari 36 wilayah. Ketua tertinggi Chan ke atas panggung. Kakak, aku sangat bersemangat. Mereka membicarakan orang ini sebagai sosok yang sangat hebat. Dia akan segera muncul. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah kepala tertinggi? Mereka tidak memanggilmu Chen Beiming. Mereka memanggil Kepala Naga Chan. Aku bilang, aku adalah Provinsi Utara. Kepala naga dari 36 kota. Kakak jangan impulsif. Kau, putraku, jangan keras kepala. Cepat kembali. Kukatakan padamu Chen Beiming yang tidak berguna ini. Dia benar-benar duduk di tahta kepala naga itu. Dia benar-benar mencari mati. Dia mengabaikan jalan ke surga dan menerobos masuk ke pintu neraka. Kakak Jiang Sui, aku memohon padamu, tolong bantu kakakku. Bukan? Aku juga tidak punya cara lain. Lagi pula orang yang dia singgung adalah kepala tertinggi dari 36 kota di Provinsi Utara. Jingzu. Bibi. Dia membawa ini pada dirinya sendiri. Apa gunanya bagimu memohon pada orang lain di sini sekarang? Kepala Naga Changnan. Saya memberi hormat, Kepala Naga Chen. Kepala Naga Jianbei mengajak persoalan Kepala Naga Chen. Bagaimana mungkin? Chen Beiming. Bagaimana mungkin dia, kepala naga dari 36 kota di Provinsi Utara? Han Ao Kepala Haidong. Bersulang untuk Kepala Naga Chen. Ayah, katakan padaku ini tidak benar. Chen Beiming. Dia tidak mungkin menjadi kepala naga. Itu benar. Sebelumnya, aku takut guncangannya akan terlalu besar bagimu. Jadi, aku tidak memberitahumu. Ayah,
Setelah meminum cawan anggur ini, keluh kesah masa lalu antara kau dan aku dihapus bersih. Chen Beiming berhenti di situ. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah milik Provinsi Utara? Kepala tertinggi dari 36 kota di Provinsi Utara. Bukankah seharusnya kamu menjelaskan ini padaku? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Kamu berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Bermalas-malasan. Semuanya dilakukan hanya agar aku melihatnya. Tujuannya hanyalah untuk membuatku membencimu. Dan sukarela putus tunangan denganmu, bukan? Mungkin kau tidak tahu. Bagimu, itu hanyalah sesaat. Tapi bagiku, itu adalah 5.000 tahun. Aku sudah bilang padamu bahwa aku akan The berubah. film was Namun kau tidak translated mempercayaiku. and narrated Kau hanya by memilih Ed untuk Media. percaya. Apa yang ingin kau percaya? Aku beritahu kau. Tidak peduli seberapa banyak aku berubah. Di matamu, aku tetaplah orang yang tidak berguna. Bukankah begitu? Sarjana pergi 3 hari. Harus lihat dia dengan mata baru. Jangan menindas pemuda, karena dia miskin. Ketua tertinggi ampuni nyawaku. Aku mohon ketua tertinggi mengampuni nyawaku. Ketua tertinggi, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Kakak, aku tidak pernah menyangka. Kau benar-benar adalah kepala naga dari 36 kota. Ketua Chen. Apakah kau melihat itu? Keluarga Chen kita telah melahirkan seekor naga. Ibu, adik perempuan. Dalam kehidupan ini, biarkan aku menjaga kalian berdua. Berikutnya adalah keluarga Lu di Xiangjing, yang mencelakaiku di kehidupan masa laluku, dalam kehancuran dan kematian keluargaku. Sekarang giliranmu.